Protestan. Salam kenal Bang. Selamat pagi, salam toleransi. Ada satu pertanyaan yang selalu mengganjal Bang. Sebelum Yesus lahir, kan Bunda Maria itu kan beribadah kan? Betul? Dikatakan di mana itu? Dikatakan di pertanyaan saya Bang. Beribadah nggak ini Bunda Maria sebelum Yesus lahir? Kalau berdasarkan Alkitab beribadah ya beribadah, kalau tidak berarti nggak ada informasinya. Wih, Oke, aduh, Berarti- pada Ibu Tuhan berarti tidak. Bunda Maria tidak ada berdoa, tidak ada Ateis, beribadah ateis. kepada Tuhannya ya. Ateis. Anda Lanjut. bertanya dari kitab Al-Quran atau dari kitab Maria dari kitab Kristen? Dari kitab Kristen Bang. Yang Anda tahu gini aja deh, nggak usah dari kitab, coba kita berpikir dulu coba. Bunda Maria itu kan orang dari Yahudi, keturunan Bani Israel, betul? Ya. Dia tunduk pada hukum Musa nggak? Hukum Nabi Musa, Taurat. Kalau itu tidak ada secara rinci lah. Kalau Yesus, kalau dia terpilih, Begini, Fandi, silakan, kalau nggak ada silakan. secara rinci Pak kalau David, kalau dia kenapa terpilih kalian merayakan berarti kelahiran Yesus tanggal 25? Nggak ada tertulis, kenapa dirayakan? ya harus diperingati itu. Kenapa? Kelahiran, Loh, kematian, dan kebangkitan. Dari mana tertulis di dalam Bible tanggal 25 Yesus lahir? Dari karang-karangan Nggak, ya. Ilmu karang-karangan ya. Ya lanjut Enggak Fandi. apa-apa, semua hari Tuhan. Nggak Yang ada, penting ada semua. diperingati. Iya benar di dalam Iya. Lukas 2 dikatakan Terus hari Minggu, setelah lahir. hari Minggu lagi kau pertanyakan lagi, kenapa harus hari Minggu? Loh, hari Sabat Gitu. aja orang Yahudi itu hari Sabat itu hari Sabtu bukan hari Minggu. Kenapa kalian hari Minggu? Ya, kenapa bagi kami hari semua itu hari Tuhan? Bukan. Kenapa kalian harus ke gerejanya hari Minggu? Emang ada orang gereja di sini? Intinya 6 hari kita bekerja, Enggak. 1 hari Begini, itu Pak hari David. ke-7 kita Pak harus David. beribadah. Uncle Ya terserah, hari apa? Uncle. Maksud saya begini, Uncle. Uncle tadi mengatakan emang ada tertulis. Waktu Bang Fandi tanya kan. Emang ada tertulis Yesus lahir tanggal 25. Kenapa dirayakan ulang tahunnya? Oh, kalau itu nanti tanya sama bapak-bapak gereja ya. Oh, Ya orang-orang zaman dulu. Gereja, ya. Iya. Atau Anda ke Elia Miron. Enggak, Anda harus Beb. ke Elia Miron karena dia sistematis. Elia Miron itu manusia yang jadi-jadiannya. Dia laki atau perempuan saya nggak kenal, maaf. Elia Miron itu siapa? Orang kucluk yang nggak ada ilmu tapi sosok tahu sejarah, giliran nanti ditanya tentang kalau sejarah memang ya apologet, gitu. kalau apologet berpendidikan, Anda harus bertarung dengan apologet juga. Apologet berpendidikan bagaimana dia? Ya kamu, nggak jelas. kalau kamu Nggak usah coba ke kamu. orang, nggak usah ke orang. Elia Miron emang apa kamu? Istri kamu? Enggak kan? Enggak, kan bertanya secara sistematis kan dia pakarnya. Bukan. Oh, emang dia pakarnya? Dia bisa tahu Yesus lahir tanggal 25 di mana? Tunggu dulu. Itu ini ada blender asli nih. Apa cuma tanggal? Kenapa Blender. kalau cuma tanggal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana sound yang pasang sound yang cepat? Loh, begini Dav. Terus kamu merayakan tanggal-tanggal kebesaran Islam, kamu tahu nggak dari mana itu? Tanggal-tanggal kebesaran Memang hari udah besar. tercatat, David. Masalahnya begini, kelahiran itu loh, tanggal 25 Desember dari mana tercatat? Gini loh, orang-orang tua Jadi dulu ya, begini. tanya orang tua dulu, Begini para loh. pendiri-pendiri orang Kristen, para pendiri Kristen, Oh, itu aja. jadi para pendiri Kristen ini tiba-tiba mengarang suatu cerita Yesus lahir tanggal 25. Terus kenapa? Loh, kamu tadi loh, si Fandi kan nanya, sebelum Yesus dilahirkan, Bunda Maria beribadah kepada siapa? Emang ada tercatat? Kan kata Nah, kamu. kan dia Nah, bertanya. loh, tunggu dulu. Kan dia tunggu dulu, bertanya, ya, kau tunggu bilang- dulu, Uncle, Loh, sabar. terus Uncle nggak cuma itu kasih permasalahannya jujur ini. sama dirinya. Sabar. Cuma ini permasalahannya.
Bukan, kamu kan, saya suka begini. Kamu segala sesuatu pertanyaan harus ada tercatat dulu gitu loh, ya kan? Nah, apakah ada tercatat Yesus Terus? lahir tanggal 25? Sehingga kita dulu. Enggak ada, memang kita tercatat. dulu. Oh, nggak ada terus? Nggak ada Dari mana tercatat, kalian iya. tahu Yesus lahir tanggal 25? Ya itu nanti tanya ke organisasi kayak apa Jadi gereja. Kristen ini adalah suatu organisasi. Iya, karena organisasinya itu mengacu kepada sejarah tempat itu. Din, berarti Anda mengaku bahwa Kristen ini bukanlah agama, tetapi organisasi. Benar? Mengaku dari mana? Loh, Mengaku dari mana? kamu Ya, bilang karena aku adalah suruh tanya. organisasi. Iya, kamu tanya aja di situ pendiri Gereja Kristen Indonesia. Dia ambil Pendiri gereja. referensinya dari Oh. mana? Berarti Kristen ini adalah konsili, hasil dari konsili. Ya tanya aja dulu ke sana toh, nanti kamu bisa selidiki dari mana asalnya. Nah, Tidak, gitu aja. Uncle David. Maksud saya begini, Uncle. Berarti Kristen ini Biasa aja adalah- lah ngomong kau. weh. Cuma Nah, orang apa? kan cuma kau. saya Apa kenal apa dengan bahasannya Uncle nih? Cuma, David. cuma di sini. Cuma ini bahasannya. Ini bahasannya ini mengantarkan kamu ke surga. Uncle, karena kamu tadi kan bertanya Bunda Engkol Maria aja, ini- engkol aja panggil engkol. Uncle, tadi kamu kan bilang sama Fandi itu di mana tercatat Bunda Maria itu beribadah sebelum Yesus dilahirkan. Berarti harus ada tercatat. terus? Makanya ini membangkitkan saya punya gairah sedikit untuk bertanya di mana Yesus lahir tanggal 25 Yeah. Desember. Sebelum ada Islam, Muhammad agama apa? Nah, aku tanya dulu. Tanyakan, David, kamu makan Nah, apa? kamu juga harus sarapan apa jelaskan tadi dong. pagi? Oh, tadi malam saya Iya, itu sebelum ada jalan-jalan. Islam, Muhammad Nggak agama nyambung apa? kamu. Jelaskan dulu. Agama yang Hanif, mengikuti Ibrahim. Ikutilah bagaimana Ibrahim, bisa dia sesungguhnya nggak kenal? ia adalah orang yang Hanif. Hanif itu apa? Hanif itu adalah yang lurus, tidak menyembah kepada berhala. Apakah Abraham, Musa, Ishak, Yakub menyembah Tuhan yang menjelma menjadi manusia? Tuhan yang memiliki Ya, orang mana? Orang Abraham orang mana? Loh, yang pasti bukan orang Bani Israel. Orang Siantar, orang Siantar. Oh iya. Oh begitu ya. Oke. Saya tanya, Yesus kamu orang mana? Yesus orang mana? Sulawesi, Yesus Sulawesi. keturunan Daud. Keturunan Daud. Emang Ya, Daud? dari Israel. Oh, jadi Daud punya keturunan ada yang namanya Yesus. Itu sejarah manusia ya, tapi kamu harus tahu firman Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman Saya itu menjadi tidak tanya manusia. si Firman saya nggak tanya Uncle David. Yang saya tanya, adakah orang Yahudi bernama Yesus? Nah, terus Loh, saya bertanya. Ada bunda, ada pagi semua Iya, ada. Sebentar. Oh, tunjukkan kalau orang Yahudi memberi namanya Yesus. tunjukkan orang Yahudi, kan malaikat yang bilang kamu akan melahirkan seorang laki-laki dan kamu harus beri nama itu Yesus. Kenapa orang Yahudi yang bernama? Oh, itu perjanjian baru memakai bahasa apa originalnya? Bahasa apa? Di Tarutung ada Bahasa Yesus apa? itu mau orang namanya. Yesus itu mau orang ada tuh. Bahasa apa? Bahasa apa sehingga malaikat Gabriel memberitahukan kepada Bunda Maria nama anaknya Yesus. Bahasa apa itu? Bahasa apa? Bahasa Indonesia ditulis di Alkitab. Oh, Anda mau pakai bahasa apa dulu? Indonesia. Anda mau pakai bahasa Arab? Mau pakai bahasa Arab gak? Oh, berarti Yesus orang Indonesia. Oh, Ya, blender. kamu di mana sekarang? Orang Indonesia blender. Kamu di mana sekarang? Kamu Betul harus kan, pakai situ mau orang. bahasa Indonesia. Situ mau orang, betul. Yesus itu mau orang tadi, betul tuh. Pas. Kamu berarti nggak ada ilmu ya ternyata ya, David.
Nggak ada ilmu. Bagaimana? Loh, Kenapa Anda harus tanya teks? Yesus katanya Ya Bunda Maria Alkitab, orang Anda harus bertanya Yahudi. sesuai Alkitab. Bunda Maria orang Yahudi, Bunda, tiba-tiba Bunda Ya, pada masa Alkitab bahasa apa Bang, dulu? kita satu-satu Bang Bentar, Fris. saya tanya. mau kasih tahu aja sama Sebentar, ya sebentar dulu satu-satu. Alkitab bahasa apa? Aku tanya dulu, Alkitab bahasa apa? Loh, Bible kamu bahasa apa? Bahasa Perjanjian Barunya? Bahasa Karo. Loh, Bahasa apa perjanjian baru? Bahasa Indonesia, bahasa- semua ditulis bahasa Indonesia. diterjemahkan Bahasa yang lain Baru. dari bahasa apa? Karo. Ya nanti tanya sama Lai itu kalau itu. Nah, terus? Aduh, ini manusia nih hanya imani doang ya. Ya kita harus pakai bahasa Indonesia kan semua tertulis di dalam bahasa Bang Prita Indonesia. kan, aku mau nanya deh. Perjanjian Baru ini menggunakan bahasa apa sih originalnya, teksnya? Yunani Koina. Nah, Nah itu yang ahlinya itu coba. jadi kamu Anda harus cuma bertanya pasang gigi ahlinya. doang, David. Gigi berapa kamu pasang, Dek? Nah gini, kita kan berbicara sebagai orang Indonesia. Ya kita jangan lari-lari jauh. Kalau saya bahas sejarah nanti kamu bisa ciut nanti kalau sejarah. DVD. Bukan. Sebentar. Kamu bilang saya bisa ciut. Sementara saya tanya sama kamu. Perjanjian Baru menggunakan bahasa apa? Kamu nggak jawab. Tapi sejarah apa yang mau kamu tahu? Nah terus kenapa masalahnya dengan bahasa? Sekarang saya tanya sama kamu. Seandainya kamu pergi ke Amerika sana, kamu pergi ke gereja, entah ke katedral, ke Santo Yosef, ke Santo Maria. Nah, kamu apakah bisa memakai Bible kamu berbahasa Indonesia di dalam gereja Amerika sana? Menyesuaikan lah. Nah, ujung-ujungnya nggak bisa kan bahasa Indonesianya kan? Nah nggak mungkin tinggal di Nggak, negara kamu jawab orang. aja. Ujung-ujungnya nggak bisa kan? Nah terus? Nah, kalau kami pergi ke Afrika, kami pergi ke Dubai, pergi ke Uzbekistan, kami ke Amerika. Kalau kami bawa Al-Quran, tidak perlu kami merevisi atau menggantikan bahasanya. Tetap ketika di masjid orang sholat, dia membacakan Al-Quran, tetap Al-Fatihah tetap bunyinya Al-Fatihah seperti itu. Nah ini kalau Al-Quran ini yang namanya kitab suci, bro, yang tidak Apakah Anda memerlukan tahu? penerjemahan. Anda tahu semua artinya? Anda tahu semua artinya? Dengarkan baik-baik. Ya, Alif Lam Mim itu apa? Alif Lam Mim. Coba jelaskan dulu. ABC artinya apa? Alif Lam Mim jelaskan dulu. ABC artinya apa? Nah, Alif Lam Mim. Coba ABC artinya apa? Alif Lam Mim ya, saudara-saudara. Alif, Coba dengar apa ini jelaskan. Dari Ya. alif, lam, baru mim. Ya, Huruf jelas. hijaiyah. Sama seperti apa artinya A, apa artinya B, apa artinya C. Kamu tahu nggak huruf hijaiyah itu apa? Itu di keterangannya hanya Allah yang tahu. Kamu Kenapa Anda tanya, bisa menjelaskan? betul. Kamu tahu nggak arti Terus? huruf hijaiyah? Aku nggak tahu karena itu. Kamu kamu nggak kalian tahu. aja nggak tahu Sekarang artinya. kita dengar. Kita sekarang pakai bahasa Indonesia. Kamu tahu nggak huruf A itu artinya apa? B artinya apa? C artinya apa? Tahu nggak? Terus? Ya nggak jawab aja. Nggak ada. Kan pengennya bahasa Indonesia. Oke, saya Nggak ada, jelaskan bahasa Indonesia. nggak ada dijelaskan di sekolah dulu. Cuma bilang AA. Aku Nah, jawab. huruf hijaiyah itu alif, lam, baru mim. Nah, sekarang kalau kamu tanya apa artinya itu, nah saya tanya lagi. Apa arti huruf A? Apa arti huruf B? Apa arti huruf C? Oke, aku jawab A. Auten. B. Botol. C. Congor. Oh, berarti artinya Alif Lam Mim itu aja. Itu apa tadi? artinya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Bagaimana huruf hijaiyah kamu mengartikan? Oh, gitu ya, gitu. Oke. Iya ya, aku cuma tanya aja. Loh, maka sebelum kamu bertanya dulu Bible kamu. Bible kamu itu menggunakan bahasa apa satu? Terus yang kedua di mana tertulis tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Yesus. Iya, iya. Iya, Lanjut dulu, nanti aku Kristen. Saya akan buat tanya. kopi dulu. Hari Ya, kelahiran langsung. tanggal 25 merayakan hari kelahiran ya di Vidya.
Itu ya, lalu prima ya? Iya. Iya. Oh, kalau begitu saya mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tuhan Yesus. Semoga panjang umur, murah rezeki, selalu diberikan kesehatan, serta diberikan jodoh yang terbaik. Amin. Gak Aminkanlah. apa-apa. Nggak Gak diaminkan. apa-apa. Bah, kenapa nggak diaminkan? Diaminkan gimana? Hanya kamu yang mengucapkan hal gitu. Baru loh, cemana kita merayakan mengharapkan ucapan dari orang lain. Ketika aku mengucapkan, kenapa nggak diaminkan? Apakah Mereka ulang tahun kami itu. mengatakan seperti itu? Apakah kami Loh, mengatakan iya, kayak gitu? paling tidak aku kan mengucapkan selamat ulang tahun. Namanya merayakan hari kelahirannya kan? Oh Kan iya. nggak ada salahnya kan aku mengucapkan selamat ulang tahun kan? Boleh kan? Nah, oke, Yesus ada di mana? Mana aku Sekarang tahu dia di Yesus ada di mana mana? orang aku nanya ulang tahun. Aku menanya Oh, ulang tahunnya. Oh iya, Muhammad ada di mana? Loh, kan udah meninggal, udah nggak ada. Sekarang yang Oh, kutanya, udah yang meninggal kutanya ya? sekarang Oh, iya, iya. Iyalah. Kenapa kamu ikuti? Kenapa kamu ikuti? Kenapa Loh, enggak kenapa? Yesus aja yang Nabi kami bangkit? bukan Tuhan, Nabi kami bukan Tuhan, Bos. Manusia biasa. Oh. Tapi Sama kayak Allah kita. bersalawat. Meninggal Tapi Allah dikubur bersalawat. selesai. Sebentar, kenapa Allah bersalawat kepada Nabi? Loh, kenapa? Kok apa Apakah bersolawat? dia setara? Apa arti bersolawat apa? Apakah dia setara atau lebih tinggi? Arti bersolawat apa? Bersalawat itu sama dengan memanjatkan doa. Ya, kamu artinya apa dulu? Ini Bang David, aduh abangku, angkel. Kamu tak solawat aja kamu nggak tahu loh. Ya, apa artinya? Sementara bapak aja mengatakan dia mengasihi anaknya, dia mengasihi. Artinya apa dulu? Solawat itu artinya memuji. Saya ketika saya memuji anak saya, anak Cuma memuji? gantengku, kau seganteng-ganteng. Loh, selawat itu memuji, Hmm, mengagungkan. Cuma memuji Apa aja? salahnya? Oh, Apa mengagungkan. salahnya? Oh, mengagungkan saudara-saudara. Mengagungkan. Allah mengagungkan Saya Muhammad. mengagungkan orang tua saya, apakah berarti saya menyembah orang tua saya? Lucu, Oh, iya. lucu David. Kamu coba dong. Yesus Nah. saja mengatakan dia hanya utusan, kenapa kau jadikan Kenapa Tuhan? sampai diagungkan? Kan banyak nabi yang lain. Kenapa harus Muhammad yang diagungkan? Aku Karena tanya dulu. baginda Rasulullah adalah nabi penutup untuk seluruh alam. Sementara Yesus, Musa diperuntukkan untuk kaum-kaumnya. Di dalam Matius 15 nomor 24, aku hanya diutus untuk Bani Israel. Hanya. Kenapa kalian Bani bisa meninggal? Ini saya Sementara Harusnya bangkit Sementara- dong. artinya doa, pujian, dan permohonan. Itu artinya doa, pujian, atau permohonan. Iya. Ini yang Kenapa saya- nggak bangkit? Coba Baru cek. tunjukkan kata sama saya solawat artinya doa. Cek Nah, aja di Google, Bu. Saya cuma cek di Google ini. itu doa. Doa, permohonan, Ah. dan pujian. Iya. Itu salah bang. Itu Anda belajar sama AI, itu buatan Oten, buatan Kristen. Coba belajar di Islam bang, biar paham bersolawat dengan berdoa itu berbeda bang. Ya, Inilah teman-teman Kristen ini kurang literasi sih. Makanya jangan berdasarkan pada data-data yang Kristen bawa. Kristen itu tidak paham. Gini loh. Itu sama Gini loh. di gereja. Harusnya. Di gereja ketika Di gereja pendeta sama. sebentar. Gini DVD, ketika di gereja pendeta mengatakan gini. Sebentar dulu, sebentar. Mari kita buka jemaat-jemaat, kita buka Yohanes sekian-sekian. Oke, baik. Piring siapa itu? Piring jatuh. Kenapa bawa piring ke gereja? Gitu. Itu kan kayak gitu kan? Sebentar. Ketika piring Oke, jatuh. sebentar. Itu Ya, sebentar. Harusnya kalau memang Muhammad itu kekasih Allah yang ditinggikan Allah, harusnya dia bangkit dong. Kenapa mati masih di kuburan Sekarang siapa yang mengajarkan Harusnya bangkit. konsep kebangkitan di dalam Bible kamu? Jadi gimana kalian mengikuti Sebentar orang? dulu, Bagaimana David, kalian mau David. ke surga? Aku Siapa tanya dulu. yang mengajarkan konsep kebangkitan itu adalah Tuhan? Siapa? Bolis, Siapa yang mengajarkan bahwa orang yang bangkit itu berarti Tuhan? bolis tante. Itu. Begini ya, maaf, Kristen ini, maaf ya Bang beritakan, pernyataan, argumen dari David, kenapa dia tidak bangkit kalau dia memang adalah kekasih Allah? Apakah orang yang mati dibangkitkan itu akan berarti menjadi Tuhan?
Tidak kan? Karena hakikatnya manusia itu akan mati juga. Dan dia akan dibangkitkan, dan di situ dia akan dihakimi. Di dalam Bible kamu juga akan seperti itu tertulis. Jadi kalau kamu katakan Yesus bangkit menjadi Tuhan, itu pernyataan dari Roma 14 nomor 9 yang ditulis oleh Paulus. Paham kamu? Oke. Intinya kami mengikuti yang sudah ke surga. Kami mengikuti Oke, orang yang nggak kalau ke begitu surga. begini, siapa manusia yang pernah melihat Yesus naik ke surga? Loh, ada tertulis itu di Alkitab. Oke, Markus menuliskan bahwa Yesus naik ke surga, betul? Ya, kami mengikuti yang sudah ke surga. Oke, Berarti sekarang kami pertanyaan yakin ke saya. surga. Jarak Gimana dari kamu bumi. mau ke surga? Oke, pertanyaan saya Kamu begini. ikuti nggak ke surga? Jarak, oke, iya betul. Oke, nggak apa-apa. Jarak dari bumi ke surga kira-kira berapa meter? Gimana itu? Siapa yang mau ukur? Loh, sementara kamu melihat matahari aja kamu nggak sanggup. Kenapa bisa ada manusia bisa melihat surga? Ya, Yesus terangkat dari tanah terangkat ke atas, nggak ada yang lihat nggak? Loh, saya Nggak ada yang tanya. lihat. Kan mereka Iya, kan mengatakan, ada. Tertulis, sudah terlihat. Lalu Yesus duduk di sebelah kanan Bapa di dalam surga. Nah. Bapa lagi keadaan duduk. Bukankah kalian mengatakan Bapa itu adalah roh? Bagaimana mungkin penulisnya bisa melihat bahwa Yesus di sebelah kanan roh? Roh nggak kelihatan. Ya, itu kan kita harus pahami dulu artinya dia berkata begitu. Oh, harus pahami apanya? Enggak kayak gitu. Oh, nggak kayak gitu. Jadi Berarti gimana? ya dia sudah bertata di sana. Bertata di sana. Oke, sekarang siapa manusia yang bisa melihat surga? Enggak ada manusia melihat surga, tapi Yesus Tahu dari mengatakan mana aku ke mereka? surga. Tahu dari mana mereka Yesus sudah ada di surga? Dia kan terangkat dari tanah ke atas. Siapa yang mau ke atas? Coba? Saya tidak tanya terangkatnya. Manusia siapa yang pernah melihat surga sehingga mereka tahu Yesus ada di surga? Dari ngarang si Manusia Blisis. siapa? Boleh. Iya. Terus Dicatat. Yesus mengatakan aku dari surga, aku kepadaku diberikan Saya kunci tidak tanya. kerajaan surga. Yesus mengatakan di dalam Markus 16 dikatakan lalu ia terangkat dan naik ke surga. Siapa yang kenapa penulisnya bisa tahu Yesus ada di surga? Ya Yesus sendiri mengatakan pernah juga Nggak mengatakan ada. dia Yesus akan ada pergi ke mengatakan surga. dia naik ke surga. Dikatakan di dalam Markus mereka melihat murid-muridnya menyaksikan Yesus ada di surga. Satu, Pokoknya pertanyaan saya, yang dituliskan. jarak dari bumi ke surga itu berapa meter? Kedua, siapa manusia pertama yang melihat surga? Bagaimana bentuk surga itu? Bulat, kecil, petak, ada mahkota, ada tirai-tirai, apakah horden atau ada taman atau bagaimana tuh kira-kira? Luga Tambunan udah nengok Luga Tambunan. Naik Rolls Royce dia, naik Rolls Royce. Sudah yang penting dia kan sudah naik ke atas, sudah ke surga itu. Ngapain lagi mau dicari tahu surga di mana? Orang nggak bisa Kesaksian dua lihat. malaikat, Pak. DVD kesaksian dua malaikat yang ada. Itu dua malaikat tuh. Coba baca ayatnya. Malaikat di mana, Bang? Gini Bang, Bu. Coba baca KPR. Di situ ada dua malaikat. Buat apa Bukan, kalian Bang. lihat Iya, di mana? Biar saya baca. KPR, kisah para rasul. Kisah para rasul. Oh, penulisan wartawan. Aduh, Bang, kalau penulisan wartawan nggak Jangan lama. begitu, Bu Nora. Ini kitab kami. Kami meyakini ini iman kami, Bu. Loh, sekarang saya Jangan tanya di dalam mempernyatakan Lukas 1:3 tulisan wartawan, apa Pak. yang dituliskan oleh Lukas? Janganlah. Sekarang saya tanya. Karena Lukas 1 nomor kami 3. juga, Bu, bukti-bukti Bang, sejarah pendidikan kami oke, saya akan ada. buktikan. Saya pertanggungjawabkan. Lukas 1 nomor 3. Coba Anda baca dulu deh. Bahasannya kan tentang siapa yang menyaksikan. Ya toh, Ibu Lukas kan 1 tanya. nomor 3, coba Anda baca. Oke, saya ikuti. Ya, Lukas 1. Ayat berapa, Bu? Ayat 3. Ayat 3. Maka tampaknya baik kepadaku pun yang telah menyelidiki segala perkara itu dengan betul-betul dari asalnya, Bu. Menyuratkan bagimu dengan peraturannya, hai Theophilus yang mulia. Ya. Oke. Terus Sekarang pertanyaan saya, asalnya dari mana sumber berita yang disampaikan kepada dari Lukas? murid Tuhan, dari Siapa Yohanes, murid-murid Tuhan? Siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus, kan mereka Oke. masih hidup sesama. Yohanes. Oke, sebentar. Ya, saya hanya menjelaskan. Sebentar, tunggu dulu, Bang. Iya. Petrus, Yohanes, apakah sejaman dengan Lukas?
mereka sejaman. Artinya gini, Bu. Tunggu Petrus dan dulu, Yohanes. jangan artinya, saya nggak perlu Iya, arti iya, dulu. iya, saya menjelaskan Sebentar pada dulu, masa itu. sebentar dulu. Yohanes Mereka masih sejaman. hidup, Bu. Oke, sebentar. Mereka sejaman. Apakah Lukas pernah bertemu dengan Yesus? Tidak. Jadi dari mana abang tahu kalau Lukas dengan murid-murid Yesus ini sejaman? Ya, dari tulisan bagaimana pertemuan murid-murid di Yerusalem, ada Lukas juga sebagai tabib. Ada penulisan-penulisannya ada. Oke, Yohanes kita buka hidup ya, tahun kita buka 90. ya, kita buka. Sebentar, kita buka ini. Saya akan Ya. buka. Nih, ya sebentar ya. Sebentar ya. Karena katanya sejaman ya. Berarti penulisan mereka ini semua sama. Oke. Nah, kita buka di dalam Lukas pasal 23. Ini soal kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus. Lukas dengan Yohanes sejaman. Bang, beritakan, jangan jeda. Biar enak kita diskusi. Ini dia menceritakan, kata Bang beritakan, ini sejaman. Sumber-sumber semua dari murid-murid Yesus. Bang. Halo, Bang. Oke. Nah, buka abang di dalam Lukas 23. Saya bacakan. Ini perikopnya kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Kita buka di dalam Yohanes 19 nomor 20, Yohanes 20 nomor 1 sampai 10. Baca ini. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena. Hanya Maria Magdalena. Sementara di dalam Lukas kata mereka merujuk kepada beberapa oknum. Tetapi di dalam Yohanes itu hanya satu oknum, yaitu Maria Magdalena. Ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur itu. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Pertanyaan saya, kenapa penulisan Lukas dengan Yohanes ini berbeda? Tetapi sumber dari berita tentang Yesus itu katanya dari murid-murid Yesus. Ya. Oke. Sebenarnya nggak berbeda, Bu. Lukas menuliskan. Coba abang menjelaskan sama saya batu yang sudah terguling dengan batu yang sudah diambil. Setahu saya begini, Bang. Abang ketika ini udah terguling, berarti dia berpindah tempat. Beda dengan ketika kalau sudah diambil, berarti batu itu sudah tidak ada. Abang bisa bedakan nggak yang terguling pindah tempat dengan yang diambil? Nora tadi minggu pagi katanya udah bangkit, minggu pagi udah nggak ada. Tadi Iya. katanya ayat itu ya. Ya, berarti hari kedua dia bangkit, bukan hari ketiga. Wah, rusak Len. Dua hari kedua. satu malam. 2 hari 1 malam. 2 hari bah, rusak Len, rusak. Hari Minggu itu hari pertama, hari Sabat hari Enggak, ketujuh. jawab aja dulu Bang Ya. Berita yang tadi saya tanya. Yang diambil dengan yang terguling itu artinya Iya. bergeser. Kalau diambil itu berarti diambil dari situ. Kenapa berbeda? Penyebutannya itu kan batu yang besar sekali, Bu. Batunya besar sekali. Gimana mungkin itu hilang? Itu nggak hilang, batunya tetap di situ. Oke. Lebih tepatnya bahasanya terguling atau disingkirkan. Oke. Saya baca. Oke, sebentar. Saya baca Ya. di dalam Matius. Di dalam Matius mengatakan begini. Matius 28. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Nah, di dalam Matius ada beberapa Maria, tetapi di dalam Yohanes menyebutkan hanya satu Maria, yaitu Magdalene. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Seorang malaikat. Terjadi gempa bumi. Kenapa Yohanes Lukas tidak mencatatkan terjadi gempa bumi? Gini, Bu, informasi itu saling melengkapi. Gini, Bu. Saling melengkapi. Jadi pernyataan misalnya gini, pernyataan Oke. kenapa hanya Maria Magdalena? Baca yang keduanya. Bukan. Maria Ini mengambil sudah banyak murid-muridnya. perbedaannya. Iya, Pertanyaannya itu jadinya bukan begini. berbeda, saling menggenapi. Sebentar Bu. dulu, Bang. Sumber dari mana yang valid yang diterima oleh Lukas?
Semuanya valid, Ibu. Bagaimana semua valid? Gini. Matius menceritakan terjadi gempa bumi. Iya, tapi kalau nggak diceritakan oleh Lukas bukan berarti gempa bumi tidak ada. Kalau nggak diceritakan Di bukan mana berarti tidak Lukas ada. mengatakan terjadi gempa bumi? Kalau tidak diceritakan bukan berarti tidak ada, Ibu. Oke, Iya, terus toh? ini dengar. Cara penyampaiannya aja yang beda. Tunggu dulu. Oke, sekarang begini. Di dalam Matius, dengarkan baik-baik. Maka terjadilah gempa bumi. Ini di Matius ya, yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan. Ini seorang. Oke, kita lari ke Lukas. Ini Lukas ya. Katanya valid Lukas ya kan. Ini saya pertanggungjawabkan. Saya mau bertanya sama Lukas. Nah, dan ini di dalam Lukas nomor 2, pasal 24 nomor 3. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilo-kiloan. Pertanyaan saya, 2 orang yang memakai pakaian berkilo-kiloan ini siapa? Kalau pernyataan situ orang berarti bisa jadi itu malaikat, Bu. Nah, sekarang di Lukas katakan 2 orang, tetapi di dalam Matius hanya seorang malaikat. Yang benar yang mana? Ya, kalau pernyataan 2 orang itulah yang diterangkan oleh Lukas. Pernyataan seseorang itulah yang dilihat oleh Matius. Tempatnya berbeda bisa jadi. Itu yuk, lebih mengarang lagi Bang beritakan. Cobalah baca keseluruhan ayatnya. Bang, saya sudah baca Bang. Saya sudah baca. Iya, saya juga udah baca. Saya sudah Ibu baca. Nora, saya Bang udah beritakan, baca. kalau Anda ketika ditanya di pengadilan, berarti Anda adalah seorang saksi katanya. Berarti yang bersama-sama dengan Anda Pak beritakan ada berapa orang? 3 orang. Akan dipanggil yang 3 orang ini lagi. Nah, 3 orang ini ditanya, pada waktu di tempat kejadian Anda bersama berapa orang? Dijawab yang satu, 2 orang. 2 orang ini akan dipanggil lagi, ditanya lagi. Berapa orang waktu bersama-sama di tempat kejadian? Kami ada 5 orang. Nah, ini hakimnya bingung. Sebenarnya ada berapa orang di TKP ini? 3, 2, atau 5? Mana yang mau didengar? Pak, Gini, Ibu Nora. Pak, jadi gini Pak, kurang jeli. makanya Bapak tidak bisa jadi pengacara. Karena Bapak nggak bisa ngotong-ngotoi. Enggak, Bu. Justru Ibu Nora itu tidak jeli di dalam membaca Bible Saya sudah kami. jeli. Di dalam Matius Tidak, terjadi Ibu. gempa bumi. Pak, di dalam Terus? Matius terjadi gempa bumi, datang seorang malaikat menggulingkan batu itu. Di dalam Lukas tidak terjadi gempa bumi, tetapi batu sudah dalam keadaan terguling, berarti sudah terbuka. Di Ya. dalam Yohanes, Maria Magdalena mendapati batu itu tidak terguling, batu itu tidak ada yang gulingkan, tidak terjadi gempa bumi, tetapi batu itu sudah diambil. Mana yang valid, Pak? Saya hakim nih. Marco. Oke, saya sebagai pengacara nih, saya jawab ya. Saya contohkan. Ya, Tolong. Saksi Matius, Oke. Lukas, Yohanes. Sebenarnya siapa yang benar? Berapa orang malaikat yang datang? 2 orang atau 1? Batu ini sudah dalam keadaan terguling atau belum? Apa terjadi? Datang si Matius. Pak, saya melihat terjadi gempa bumi, Pak. Nah, ini saya bingungnya begini. Yang penulisannya ini tahu dari mana? Sementara murid-murid Yesus bukannya bersembunyi semua. Pada takut, kabur. Mereka bersembunyi. gini Ibu. Mereka gini. bersembunyi pada saat penangkapan, tapi pada saat penyaliban dengan sembunyi-sembunyi mereka menyaksikan. Salah satu contoh Yohanes, dia menyaksikan. Pertanyaan Ibu, ada berapa malaikat? Kalau Matius itu menuliskan 1 malaikat yang menggolekkan, tetapi tidak menyatakan tentang jumlah bahwa hanya ada 1 malaikat. Karena itu saya katakan Ibu Nora tidak jeli dalam membaca. Loh, jadi yang 2 orang itu Iya. siapa? 2 orang Gimana? itu siapa? Yang 2 orang itu siapa dalam Yohanes? Itulah kedua malaikat, tetapi penjelasan Matius yang menggolekkan batu seorang malaikat, tetapi tidak menyatakan bahwa hanya seorang itu saja. Coba dengan jeli Baca membaca. loh. baik-baik, coba baca lagi. Udah, saya udah baca Iya, bolak-balik. coba, saya pengen dengar. Iya, Saya sangat dengar. jeli Silakan dalam baca. membaca, karena itu gini. Oke, coba saya baca ya. lagi ya, baca Ayat lagi. 28. Baca. Pasal 28 ayat 1, ya toh? Tatkala hari Sabat itu sudah lalu, yaitu waktu dini hari pada
hari yang pertama di dalam minggu itu datanglah Maria Magdalena dan Maria yang lain itu hendak melihat kubur itu. Maka sekonyong-konyong jadilah gempa bumi yang besar karena seorang malaikat turun dari surga serta datang menggolekkan batu itu dari kubur lalu duduk di atas. Maka ada rupanya seperti kilat dan pakainya putih seperti salju. Maka orang itu pun menggeletar oleh sebab takut akan dia sehingga kelihatanlah seperti orang mati. Lalu malaikat itu menjawab serta berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut karena aku mengetahui bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan. Nah, sekarang ada nggak bertambah oknum lagi di situ? Kan nggak ditulis. Lah, jadi Nggak ditulis, yang menggulingkan Sekarang batu kita itu, baca yang dalam menggulingkan batu Lukas. itu yang menggulingkan batu itu satu malaikat atau dua? Seorang malaikat itu di dalam informasi yang Yohanes diberikan. ada berapa orang yang muncul? Baca kitab Yohanes datanya. Baca, silakan ayo baca. Yohanes atau Lukas? Di dalam Yohanes 20. Yohanes 20. Ayatnya berapa? Loh, kamu bacalah perikopnya. Kamu buka Yohanes 20 aja udah kelihatan perikopnya gimana? Ya, pada hari yang pertama di dalam minggu itu pada pagi-pagi hari ketika gelap datanglah Maria Magdalena kubur itu dilihatnya batunya. Maria Magdalena sendiri atau ada Maria-Maria lain? Sini tidak diterangkan tentang ada Maria lain atau tidak. Bang, Datanglah diterangkan, Maria Bang. Magdalena itu penulisannya. Ya udah cuma satu. Ya udah Iya, cuma itu satu. penulisannya, tapi Jangan pernyataan Anda dengan- mengatakan, Bang beritakan. Jangan Anda Pernyataan berbohong. dengan hanya Anda satu tadi tidak mengatakan, Bang, dituliskan. sebentar. Anda tadi mengatakan di sini tidak diterangkan. Di sini diterangkan cuma Maria Magdalena. Anda bilang tadi tidak diterangkan. Saya baca Jangan lagi ya. bohong lah. Saya baca lagi Bu Nora, saya baca lagi. Maka pada hari yang pertama di dalam minggu itu, pada pagi-pagi hari ketika gelap datanglah Maria Magdalena ke kubur itu dilihatnya. Oke, batu itu yang hanya sudah Maria digolekkan Magdalena. di kubur. Sebentar bang. Itu hanya Maria Magdalena di dalam Matius 28. Tidak setelah ada hari Sabat hanya, lewat, Ibu. Sebentar bang, sebentar. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu, ya kan? Nah, kalau di dalam Lukas itu, tunggu dulu ya. Lukas, coba buka Lukas 23. Kita tengok siapa yang datang ke sana. Lukas 23. Coba Abang buka. Ibu, kita mau Sebentar tentang dulu. malaikat Kita dulu tengok atau dulu Maria dulu? sebentar. Malaikat belum selesai ke Maria. Sebentar. Iya, biarkan kita Maria tahu, saya jelaskan ke malaikat. sebentar dulu. Nah, Nah, itulah kalau di terjadi. dalam sebentar dulu. Sebentar, di dalam Lukas. Sebentar dong, Bang. Kita harus tengok. Katanya harus baca jeli, ya kan? Harus baca jeli dong, ya kan? Nah, di dalam Lukas 24. Oke, kita buka Lukas 24 ya. 24, itu konteksnya tentang kebangkitan Yesus. Lukas 24 nomor 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu itu sudah terguling dari kubur. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilo-kiloan. Di sini dikatakan dua. Nah, sekarang pertanyaan saya, di dalam Lukas, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka. Pertanyaan saya, di dalam Lukas banyak yang datang, perempuan-perempuan. Di dalam Yohanes cuma satu perempuan. Di dalam Matius ada beberapa orang. Kenapa berbeda juga? Saya sudah jeli membacanya loh. Jeli kali saya nih. Itulah saya katakan, Ibu kurang jeli. Kenapa? Pernyataan Maria Magdalena yang datang, kemudian dia berlari, datang panggil murid-murid yang lain. Nah, itulah yang ditulis oleh Lukas. Itu oke. Sekarang yang datang ke kubur itu di Itulah, Matius ada berapa orang? Itulah saya katakan kurang jeli dalam Yang- pernyataan. Bukan. Di dalam Matius ada berapa orang, Bang? Maksudnya berapa orang malaikat maksud? Bukan. Berapa orang yang datang ke kubur Yesus? Iya, pada awalnya kan hanya Maria. Coba Dan baca, datang. Bang, di dalam Matius. Abang ngawur. Dia mengatakan saya yang tidak jeli atau dia yang tidak jeli. Di dalam Matius 28, baca baik-baik. Nomor 1 itu. Yang datang, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Maria yang lain loh, Bang. Iya. Nah, Kan penulis sekarang di dalam kitab Yohanes,
Bang, sekarang di Saya dalam jelaskan Yohanes ada dulu. berapa Maria, Bang? Gini Bu, di dalam penulisan Yohanes dia menuliskan tentang tokoh utama. Karena itu Yohanes katakan kalau semuanya ditulis, kitab itu tidak akan muat. Terus Matius ini Penyampaian kenapa bisa Yohanes. menulis, Bang? Matius kenapa bisa menulis? Iya, kan cara penyampaiannya mereka berbeda. Kan mereka mempunyai tipikal penulisan yang berbeda. Lo Matius kenapa Betul, bisa Bu. menulis? Iya, karena cara penulisannya berbeda. Kan Bukan Matius menulis caranya. dengan caranya. Kenapa Matius menulis bukan satu Maria saja? Oke, Iya. sekarang kita buka di dalam Markus 15. Pagi-pagi benar Imam nih, sebentar. Markus 15, Yesus dibangkitkan. Markus 16 ya. Oh, pantas tidak tertulis di sini. Sebentar ya, Bang. Markus 16. Setelah lewat hari Sabat, ini Markus 16, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome. Kenapa tidak ada di dalam Matius, Lukas? Kenapa? Iya, saya sudah jelaskan, Kenapa abang Abang. mengatakan? Bu. Kenapa abang mengatakan nanti kalau Yohanes menuliskan jadi tidak cukup kitab. Sementara hanya nama kata Salome, Maria ibu Yakobus, hanya cuma berapa 2 kata loh bang. Kenapa langsung penuh kitab itu bang? Nah, Gini Bang, ini Bu, penyampaian itu, penulisan itu orang yang berbeda, karakteristik dalam penulisan mereka berbeda, penyampaian jadi pun mereka dari berbeda. Sabarlah, empat kitab ini, dijelaskan dari 4 dulu. kitab ini abang, siapa yang bisa dipercaya? Ada berapa Semuanya Maria? semua dipercaya. Tetapi Yohanes menuliskan tokoh utamanya yang dia tuliskan Maria Magdalena. Gitu penulisannya menitik beratkan bahwa ada saksi tentang kebangkitan Yesus. Markus pun menuliskan dengan teman-temannya. Sedangkan Matius menuliskan hanya dengan teman yang dia kenal. Itu yang dia tuliskan. Oke. Gitu, Ibu. Jadi itu karakteristik penulisan tentang berapa orang itu. Mereka tidak mengatakan hanya seorang saja, hanya 2 orang saja. Tidak ada patokan hanya dalam titik jumlah, tetapi pernyataan ada saksi itu titik beratnya yang mereka sampaikan. Mereka yang menyampaikan Oke. bahwa Sekarang kebangkitan kita Yesus baca itu di ada Yohanes saksinya. 20 nomor 11 ya, Bang. Gimana, Bu? Yohanes 20 nomor 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kenapa Matius, Markus, Lukas tidak mencatatkan bahwa ternyata Yesus bangkit dan langsung berdiri di belakang Maria Magdalena? Tetapi di dalam Matius, Lukas, Markus mengatakan engkau akan menjumpai ia di Galilea. Tetapi Yohanes berbeda. Dan yang kedua, kenapa Maria Magdalena tidak mengenal Yesus? Apakah muka Yesus berbeda? Sudah, Bu. Gini. Karena dikatakan di sini Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Baru dia berkata, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kenapa Maria Magdalena tidak mengenal Yesus? Gini, pada saat itu kan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus itu dituliskan oleh Rasul Petrus bahwa dia pergi ke dunia bawa orang mati dan dia merampas kunci alam maut dan sorga. Bicara tentang Maria tidak mengenal Yesus karena kenapa? Karena kan Yesus sudah bangkit di dalam tubuh kemuliaannya. Apakah berbeda wajahnya? Berbeda. Kenapa berbeda? Kan dia sudah Tuhan. Gini Bu, pernyataan mereka tidak mengenal itu pernyataan sama seperti pada saat Daud di depan Saul. Pada saat Daud di depan Saul pada awalnya, Daud itu adalah pemain
pemain musiknya. Oh. Pemain musiknya Saul. Kemudian pada kedua kalinya Daud datang kepada Saul. Saul tidak mengenali akan Daud. Artinya kenapa di situ? Kenapa terjadi demikian? Bahkan ada cerita yang lain. Bagaimana murid-murid turun ke Emmaus. Yesus datang dengan rupa yang lain. Kenapa? Karena dia sudah dalam rupa kemuliaan. Bukan lagi dalam rupa kemanusiaan untuk menebus dosa. Karena itu pernyataan tidak dikenali karena dia masih dalam kemuliaannya. Tetapi ada waktu tertentu dia akan menampakkan diri dengan mereka bisa mengenali dia. Tetapi pernyataan tidak dikenali karena ada kemuliaan. Dan pernyataan seperti itu bahwa tidak dikenali oleh Maria. Sekali lagi itulah pernyataan bahwa dia dalam Jadi waktu Yesus mengatakan begini. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Berarti selama Yesus masih di bumi, ketika dia setelah bangkit tidak ada yang menyentuh dia ya? Bukan seperti itu, Ibu Kan? Nara. Pada waktu itu kan kebangkitan, bagaimana dia merampas kunci alam maut. Sehingga hai maut di manakah sengatmu, hai maut di manakah kemenanganmu. Itulah Tuhan kami. Pada saat dilihat oleh Maria, Maria tidak layak untuk menyentuh dan melihat Tuhan karena dalam kemuliaan kemenangannya. Pada Jadi waktu itu setelah karena kan bangkit. setelah itu ada yang menyentuh dia kan? Ya tapi kan itu dia itu setelah berapa waktu? Oh. Kan selama 40 hari dia di bumi pada waktu itu menyatakan tentang kebangkitannya. Nanti pada waktu tertentu dia akan datang kepada Thomas. Thomas, kalau engkau tidak percaya tentang kebangkitanku, sentuhlah aku. Tetapi itu sudah beberapa waktu kemudian dia sudah membawa tentang kemenangan kemuliaannya. Kunci kerajaan maut itu sudah dibawa karena dia sudah menang. Karena itu ada dalam firman kami, hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? Artinya maut kematian itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Kebangkitan menjadi pengikut-pengikut Kristus. Jadi kenapa Maria tidak mengenal? Aduh. Karena Yesus masih dalam kemuliaannya. Sama seperti Musa. Musa pada saat bersama dengan Allah dengan menerima hukum Taurat di Gunung Sinai. Pada saat dia turun, mereka tidak mengenali bahkan tidak bisa melihat wajah Musa. Jadi contoh-contoh tentang mereka tidak mengenal itu sudah dituliskan dalam Perjanjian Lama. Hah? Iya. Contoh-contoh hal seperti itu sudah tertulis dalam Perjanjian Lama. Itulah Ibu Kuranjeli dalam membaca. Bukan. Contoh-contoh tersebut sudah tertulis dalam Perjanjian Lama, akan ada Tuhan yang bangkit dan engkau tidak akan mengenalnya, gitu. Saya tidak mengatakan seperti itu, tetapi saya mengatakan contoh-contoh tentang seseorang yang awalnya kenal, kemudian dalam kemuliaan itu tidak dikenali, sama seperti Daud. Pada awalnya dia adalah pemain musiknya Saul, kemudian pada akhirnya dia mengikut Saul tidak dikenal oleh Saul. Gitu ada cerita-cerita dalam firman Tuhan seperti itu karena Saul pada saat itu penuh dengan kuat kuasa Roh Kudus waktu itu. Jadi ada contoh Ibu, bukan hanya sekedar saja cerita kemudian ada begitu saja. Contoh-contoh karena setiap hal itu digenapi oleh Yesus. Ibu mau tertawa pun, tetapi Ibu kurang jeli dalam membaca. Coba lebih jeli lagi. Apalagi yang kurang jeli saya atau ketika Bang beritakan yang membaca? Saya membaca Markus menuliskan beberapa perempuan. Matius menuliskan beberapa perempuan. Lukas menuliskan beberapa perempuan. Hanya Yohanes yang menuliskan cuma satu perempuan. Yang kurang jeli saya atau Abang ya? Saya sudah jelaskan Ibu, gaya penulisan, karakteristik penulisan. Gayanya bagaimana Bang? Gaya penulisan Yohanes, dia menuliskan hanya tokoh Maria saja, Magdalena. Kenapa dituliskan hanya tokoh Maria saja Bang? Dia tidak menjelaskan tentang teman-teman. Kenapa hanya Maria saja yang dituliskan sama Yohanes Bang? Saya nggak tahu alasannya, tapi itulah penulisannya. Kenapa Markus menuliskan beberapa perempuan, bahkan si Salome juga ikut? Iya, itulah gaya penulisan dari Markus. Gayanya Markus bagaimana, itu siapa? Bang? Muridnya Petrus. Gayanya bagaimana, Bang? Itulah gaya penulisan, dia mau menulis dengan teman-temannya yang hadir pada Jadi waktu itu. siapa yang bisa dipercaya, Bang?
Mereka semua bisa dipercaya karena mereka itu saling melengkapi. Bagaimana bisa dipercaya Bang kalau cuma Maria Magdalena yang datang ke Gini, saksi Yohanes saksi. Dia tahu hanya Maria Magdalena, itu dia tulis Maria Magdalena dengan teman-temannya. Udahlah dia nak tulis, tetapi dia tidak menyangkal dengan teman-temannya datang. Markus ditulis. Jadi kira-kira siapa yang bisa saya percaya Bang? Semuanya bisa dipercaya. Tidak Kenapa ada Matius dusta di menuliskan dalamnya. terjadi Ibu. gempa bumi sementara Yohanes tidak menuliskan Bang? Karena dia tidak mau menuliskannya. Oh, kenapa dia tidak mau menuliskan Bang? Kenapa dia tidak mau menuliskan? Dia hanya menyampaikan inti pokok dari apa yang harus disampaikan. Oke. Kenapa Yang disampaikan Bapak Yesus Kenapa Kristus bangkit. Matius, tunggu dulu Bang. Kenapa Matius, Markus, Lukas menuliskan bahwa batu itu diguling sementara Yohanes menuliskan batu itu sudah diambil Bang? Ya karena Yohanes tidak menuliskan tentang bagaimana malaikat menggulingkan batu. Oke, kenapa Yohanes menuliskan 2 malaikat sementara Matius cuma 1 malaikat Bang? Apa Matius lupa untuk menambahkan 1 Matius malaikat lagi, Bang? menuliskan malaikat seorang itu yang menggulingkan batu. Tapi dia tidak Ya. mengatakan hanya seorang. Oh, jadi kalau tidak mengatakan seorang berarti kita bisa membilangkan ada 2 orang begitu ya Bang? Nanti disampaikan oleh murid yang lain. Ya Oh, murid menyampaikan yang lain bahwa menyampaikan ada 2 orang begitu ya Bang? Iya. Nah, kenapa Markus, Lukas tidak menuliskan bahwa 2 orang malaikat itu duduk di tempat Yesus terbaring Bang? Cara penyampaian mereka sama seperti cara walaupun gini Bu, penyampaiannya. saya jelaskan Jadi ya, begini, Bang. saya Saya jelaskan bertanya gini, dulu Pak. Bang ya. Ini kan Yesus kan Infografis Gus. Saya kepalanya ini kita menjelaskan secara bisa. logika dulu ya Bang. Tunggu dulu. Ya berlogika lah. Ya sebentar dulu. Ini kepalanya kan dikasih mahkota, keluar darah. Lambungnya ditikam, keluar darah. Tangannya, kakinya dipaku, keluar darah. Nah, kira-kira waktu dibalut dengan kain kafan, kan tidak dimandikan, dibalut dengan kain kafan, kain lenan. Itu waktu Datanya mereka Ibu, datanya saya. Sebentar dulu, waktu bangkit itu kain lenannya tidak ada darah-darah ya, Bang? Saya enggak ada keterangan datanya gimana. Oh, nggak ada datanya ya, nggak ada datanya. Ya. Saya hanya menjelaskan sesuai dengan apa yang tertulis. Tunggu dulu bang. Saya hanya menjelaskan sesuai dengan apa yang tertulis. Lukas ini dia seorang tabib ya kan Bang? Ya. Nah, pada waktu Yesus bangkit, kan katanya dicocol nih sama Thomas, ya kan? Tidak. Loh, kan Thomas kan nggak percaya, makanya dia Iya. masukkan jarimu, makanya dimasukkan jaringnya berlubang kan Bang? Thomas tidak melakukannya. Coba Ibu baca datanya. Mana Thomas datanya? melakukannya Bang, Coba baca makanya dia datanya. percaya. Oh, berarti Datanya. Abang, Datanya. Oke, nih kan, nih sebentar ya. Tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Iya. Didimus tidak diam dulu. Tidak Ya, ada ayatnya bilang dong Diam Bu ayatnya. dulu. Sekarang saya baca. Saya juga mau baca Bu. Berarti dia tidak hafal. Itu kan setelah Yesus menampakkan diri di dalam Yohanes. Iya 20. baca. Bilang dong ayatnya. Janganlah gitu. Loh, dari mulai 24 Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Masa dia nggak tahu sih Bible-nya? Diam dulu Oh, makanya. ya, udah. Makanya diam dulu saya bacakan. Katanya Thomas Oke tidak ada. silakan. Kan tadi abang Sabarlah, pernyataan Ibu. abang. Janganlah. Diam dulu. Tunjuk-tunjukin Aduh, takut ini saya. manusia atau apa sih? Sabarlah. Abang Sudah, kan tadi jelaskan mengatakan, aja. abang tadi mengatakan kalau Thomas kan tidak mencucukkan Sabar tangannya. Ibu. Kita menjelaskan iman. Jadi tolong Makanya dengan abang diam dulu kesabaran. karena abang tadi mengatakan bahwa Thomas tidak mencucukkan tangannya, betul? Ya. Ya, makanya saya bacakan. Baca Sabar dong, aja. ini yang Baca mana? aja. Tapi nggak usah lah emosi. Ya. Nah, dah. Tetapi Ya. Thomas seorang dari Astagfirullah. Bang, coba abang kayak begini deh sama pendeta abang. Atau Iya, saya saya katakan iya kan Ibu kan bertanya. Iya. Makanya silakan. diam dulu bang. Saya Oke, membacakan, oke, saya mut. membacakan kitab kamu. Kalau ibu gembala lagi membacakan, diam dulu. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya
Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dari dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terbuka, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun mereka percaya. Dicucukkan si Thomas tangannya ke dalam. Baca baik-baik, karena itu saya bilang. Oke, Ibu Gembala berarti Nora, waktu film-film tolonglah Yesus dengan yang jeli waktu, membaca kitab aduh, kami. Bang, dengar dulu. Berarti film-film waktu Thomas mencucukkan itu tidak benar ya? Bohong ya? Tidak mencucukkan. Oh, berarti tidak benar ya? Oh, tidak benar. Berarti nipu ya? Bacalah dengan jeli. Berarti Thomas tidak mencucukkan. Baca dengan jeli. Kalau dalam ayat itu tidak mencucukkan, baca dengan jeli. Mana di Dia situ langsung- katanya tidak mencucukkan? Coba tunjukkan. Itu ayat 28. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Terus apa yang dilakukan Thomas? Ya Thomas kan menaruh dia punya tangan. Tidak, nak dituliskan dia menaruh tangannya. Dia langsung tersungkul ya kan. Ya, maka sahut Thomas sambil berkata kepadanya, ya Allah, ya Tuhanku. Dia langsung dia langsung sadar tanpa dia harus mencucukkan tangannya. Tetapi Yesus kalau nggak tidak percaya, Kan katanya Thomas, aku cucuklah. tidak akan percaya kalau tidak kucucukkan. Iya, Makanya betul. dia cucukkan, dia di situ kaget. Tapi pernyataan dicucukkan itu tidak ada, Ibu. Janganlah tambah-tambah kitab kami. Loh, kalau begitu, kenapa Matius menuliskan cuma 1 malaikat? Balik lagi situ, balik Lah lagi iyalah, sudah dijelaskan. kontrasepsi. Gini aja, kontrasepsi, Bu Nora. kontradiksi. Ya, Ibu Nora aja yang menang, saya yang kalah. Gimana? Nggak usah menang dengan kalah. Ya, untuk memang ibu-ibu baik, saya memang nggak ada. Bible kamu tuh kontradiksi, kawan, bro. Buktinya Bukan aja. Nanti kita lari kontradiksi. juga ya. Kenapa saya Saling tidak mau percaya? melengkapi. Kenapa saya tidak mau percaya Sabarlah. kisah para rasul? Karena penulisan dari wartawan, termasuk dari si Paulus yang menipu di dalam kisah para rasul itu berbeda. Nanti kita mau ini sekarang temanya apa? Kita membahas tentang perbedaan, kontradiksi. Biar saya tunjukkan semua data-data yang kontradiksi nih. Apa-apa, tapi begini Bu, untuk menunjukkannya, tolong Ibu tarik nafas dan sabar Bu. Janganlah emosi-emosian. Bukan, karena saya kalau lagi Mewartakan kebenaran itu dengan senyum, dengan sabar, santun. Oh, kamu suka Gitu. memotong itu yang saya gak suka, gitu loh. Jangan memotong. Enggak loh, saya Kamu hanya pernah mau nggak? bilang, ya, langsung Waktu pendeta kamu menjelaskan kayak gitu, kamu pernah memotong nggak? pernah kami bilang, amin, haleluya, amin. Gitu. Kalau Ibu kan saya, oh ya. Itu artinya Apa menjawab. salahnya? Saya mengucap ya. Langsung. Aduh gimana? Sabarlah. Apalagi yang mau ditanya? Mumpung saya masih pagi ini masih siap untuk jawab. Iya, kenapa Bible kamu tuh kontradiksi? Pernyataan Paulus, pernyataan Udah dari wartawan panjang si Lukas, lebar. kitab wartawan. Ya, sudah panjang lebar saya jelaskan Ibu Nora. Ibu Nora sudah Oke, panjang lebar kita saya lari ya. jelaskan. Gini. Kita lari ke kontradiksi Oh, dulu ya. itulah kesempatan Ini saya dikatakan dulu. menjelaskan. Oke. Ibu bertanya. Kenapa di dalam kisah Berilah para rasul penjelasan. 9, kisah para rasul 22 dengan kisah para rasul 26, pernyataan Paulus tentang bertemu dengan Yesus katanya berbeda. Ayo. Gini Bu, penjelasan dari kitab kami kan pakai akal. Gini, pada saat penulisan ini, maka selalu dengan tokoh yang menyaksikan, saksi yang menyaksikan. Saksi masa siapa yang menyaksikan yang mengatakan Paulus bertemu dengan Yesus? Pada masa itu, murid-murid itu masih ada semua, masih ada. Saya Banyak yang bertanya, jangan kamu, makanya saya bilang jangan kau Tuh, bohong. menjelaskan yang Di satu dalam belum kisah para selesai. rasul 9, kau bilang murid-muridnya, di dalam kisah para rasul 9, kisah para rasul 22, dengan kisah di dalam 26, yang bersama-sama dengan Paulus tidak ada bersaksi, hanya Paulus doang. Dia bersaksi di depan Raja Agripa. Berbeda.
Di dalam kisah para rasul 20, di dalam kisah para rasul 9, kisah 22 dengan kisah 26, kisah 9 dengan 22 katanya kami semua rebah ke tanah. Tetapi di dalam kisah di dalam kisah 26 hanya yang rebah ke tanah hanya Paulus. Tetapi Datanya 26 gimana? Datanya. Oke, coba kamu buka kisah para rasul 9. Kita kontradiksi dulu ya. Dua Kristus ini sebentar. Kisah 9 nomor 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah. Ia berarti cuman si Sululus. Oke. Kita buka kisah para rasul 22. Kisah para rasul 22. Nah, kisah para rasul 22. Dan aku telah mulai dari 5. Tentang hal itu yang baik imam besar maupun majelis tua dapat memberi kesaksian dari mereka. Aku telah membawa surat-surat. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancar cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah. Rebahlah aku. Dia yang rebah. Nah, kita lihat kisah para rasul 26. Yang rebah ke tanah ini siapa? Ini kesaksian dia juga kan? Di dalam kisah para rasul 26 nomor 13, baca. Kisah 26 nomor 13. Tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah-tengah jalan itu cahaya lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah. Kami semua. Nah, di dalam kisah 9 dengan 22, dia mengatakan bahwa dia buta dan bertemu Ananias. Ingat, dia buta dan bertemu dengan Ananias. Tetapi di dalam Kis 26, dia tidak mengatakan dia buta dan bertemu Ananias. Tunjukkan sama saya di dalam Kis 26, dia buta dan bertemu dengan Ananias. Silakan. Ya. Jadi yang Ibu Nora baca tadi di dalam kisah Rasul 9 itu tentang peristiwa yang terjadi. Ya toh? Di dalam kisah Rasul 22 itu kesaksiannya di hadapan kalau nggak salah itu 22 di depan imam. Ya toh? Kesaksiannya di depan imam. Dia menyaksikan, menceritakan tentang hal yang terjadi. Itu yang dia ketahui, itulah yang dia katakan. Di dalam Kis 26 orang yang bersama dengan dia. Di dalam kisah 26, ya, di dalam kisah Rasul 26 ternyata diketahui bukan hanya dia yang rebah tetapi dengan teman-temannya. Tetapi di dalam cerita dalam kisah Rasul 22 dan kisah Rasul 9, dia hanya mengetahui dia yang rebah. Kurang jujur apa kitab kami dalam menyampaikan, Ibu? nah, di dalam Kis 9 dengan 22, dia mengatakan dia buta. Dia bertemu Ananias. Kenapa Kis 26 dia tidak mengatakan dia buta dan bertemu Ananias? Karena itu sudah diketahui di dalam 226 sudah diketahui oleh mereka. Tapi dia tidak menyembunyikan. Senang ya ketawa. Aduh. Oke, siapa saksi yang membenarkan dia yang bersama-sama dengan dia waktu perjalanan ke Damsyik? Satu aja. Siapa? Dia dengan kawan-kawannya katanya. Dia dengan Ananias teman lah. perjalanannya. Siapa? Ananias. Satu saja. Ananias. Di mana Ananias? Di mana Ananias bersama-sama dengan dia? Dia datang kepada Ananias. Iya, Dia tetapi datang sebelum kepada Ananias. Teman-teman seperjalanan dengan si Paulus bukan Ananias. Di mana? Coba tunjukkan. Tunjukkan teman seperjalanannya itu adalah Ananias. Tunjukkan sama saya. Di mana? Coba tarik nafas dulu, Bu. Tarik nafas saja dulu. Di mana dulu? Jangan suruh saya tarik dulu, nafas. santai. Kamu yang harus tarik nafas. Kamu menipu saya. Di mana teman Tarik nafas dulu. seperjalanan? Saya akan jelaskan, tenang. Saya tenang loh dalam Di mana menjelaskannya. teman Saya tenang. seperjalanan Paulus itu adalah Ananias? Nah, gini, saya ceritakan ya. Jangan Kisahnya ceritakan, gini. dibacakan. Saya nggak butuh cerita, saya butuh bacaan. Dibacakan. Oke, kita baca ceritanya. Di? Di dalam kisah Rasul 9. Oke. Bacakan Jadi sama saya. sebelum hal Nah, bacakan, itu, bacakan. No. Bacakan sama saya.
Ya, Hmm. maka Saul yang sedang menyimpulkan ugut dan bunuhannya ke atas murid-murid Tuhan itu sudah pergi kepada imam besar, meminta kepada beberapa pucuk surat kuasa hendak membawa ke rumah sembahyang di negeri Damsyik supaya jika dijumpainya orang yang Langsung aja setelah dia katanya bertemu dengan dibacain ayat berapa? Dah, kau baca aja lah. Ya, ayat 3 aja. Sedang ia berjalan dekat dengan Damsyik, tiba-tiba memancarlah suatu cahaya dari langit sekeliling dia. Maka terbalik ia ke tanah, lalu dengarnya suatu suara yang mengatakan kepadanya, Saul, Saul, apakah sebab engkau aniayakan aku? Maka sautnya, siapakah engkau ya Tuhan? Maka ia pun bersabda, akulah Yesus yang engkau aniayakan. Bangkit dan masuklah ke dalam negeri, di sana akan dikatakan kepadamu barang yang wajib engkau perbuat. Maka orang yang berjalan bersama-sama dengan dia itu berarti tercengang mendengar suara itu, tapi tidak. Maka Saul pun bangkit daripada rebahannya, dan apabila matanya terbuka satupun, dia adalah yang lalu dipimpin orang tangannya dibawa masuk ke dalam. Dipimpin orang tangannya, itulah saksinya. Tetapi tidak dituliskan siapa namanya, dipimpin orang loh, itu ada saksinya. Iya, udah teruskan. Kata kamu kan Ya, teman seperjalanannya itu adalah Ananias. Mana? Pertama, satu, itu saksinya, tidak dituliskan namanya. Kedua, maka pada hari itu dia berpenglihatan dan tiada ia makan atau minum. Maka di Damsyik ada seorang murid bernama Ananias. Nah, Maka mana sabda teman Tuhan. seperjalanannya? Yang Iya. kau katakan adalah teman seperjalanan dia adalah bernama Ananias. Ternyata tidak. Saya Ketika tidak dia sudah, dengarkan saya. Kau yang dengarkan saya. Ketika dia Oke, sudah sampai ke silakan. Damsyik, baru dia di situ bertemu Ananias. Kau yang tadi mengatakan bahwa teman seperjalanan dia adalah si Ananias. Mana? Gini, ibu bertanya, siapa saksi yang menyaksikan tentang Saul? Dan saya katakan saksi yang menyaksikan Saul itu, saya ingat ya, Ananias saya katakan. Tetapi saya tidak bilang kepada Ibu Nora. Ibu Nora itu membelokkan pernyataan saya, mengatakan bahwa Ananias berjalan bersama-sama dengan Saul. Saya tidak pernah mengatakan, saya tidak mengatakan Saul berjalan bersama dengan Ananias. Oh, diam. Pertanyaan saya, siapa saksi yang menjadi siapa teman seperjalanan Paulus yang menjadi saksi yang membenarkan pernyataan Paulus? Teman seperjalanan Paulus, kau yang mengatakan Ananias. Makanya saya minta kau baca lagi. Ternyata sampai ke Damsyik baru dia bertemu dengan Ananias. Siapa yang menjadi saksi teman seperjalanan? Karena dikatakan di dalam Kis 9 dengan Kis 22 katanya hanya si Saulus yang rebah ke tanah. Tetapi Kis 26 semua rebah ke tanah. Siapa teman seperjalanan Paulus yang menjadi saksi yang untuk membenarkan pernyataan? Itu pertanyaan saya. Kau mengatakan si Ananias. Makanya saya tidak terima. Saya minta kau baca lagi di dalam Kis 9. Ternyata di dalam Kis 9 tidak disebutkan nama-nama teman seperjalanan. Tetapi ketika si Saulus sudah nyampe di Damsyik, baru dia bertemu dengan salah satu murid Yesus yang bernama Ananias. Kau jangan tipu-tipu sama saya di sini. Ibu bertanya, siapa yang menyaksikan? Tetapi ibu nak Saya mengatakan bertanya siapa teman seperjalanan? Siapa teman seperjalanan? Bagus sekarang Siapa dikatakan teman seperjalanan, tapi tadi ibu hanya mengatakan siapa saksi yang menyaksikan Paulus. Oke, sekarang apakah Ananias melihat bahwa si Paulus Mana? bertemu dengan Yesus? Apakah Ananias melihat? Jawab dulu. Ananias Kan melihat? Ibu bilang pakai Ananias dengan melihat tidak? Jawab dulu. Tidak melihat. Nah, berarti dia tidak bisa Nah. dijadikan saksi. Oke, saya terima. Dia tidak bisa dijadikan saksi. Bagaimana mungkin orang yang tidak melihat dia dijadikan saksi? Sementara saya minta lagi tadi satu. Sebutkan nama sama saya di dalam Kis 26 bahwa dia mengatakan dia buta dan bertemu dengan Ananias. Secara logika itu tidak Gak bisa logika, Bang. dikatakan Kamu gak ada bahwa logika. tetapi secara rohani Bacakan sama itu saya. Data. firman Tuhan yang kita baca, Saya Yunara, minta data, Bang. itu Saya sudah minta dinyatakan data. kepada Ananias sebelumnya. Bang, saya minta kamu tentang baca di dalam Saulus. Kis 26. Janganlah seperti itu. Bang, Saya mau saya menjawab minta. semuanya, tapi penggiringan opini belum dijawab. Udah jangan. Bukan, saya Gimana? minta kan Takut. kamu sudah katakan bahwa Ananias Takut, tidak Bang. jadi saksi. Aduh. Nah, saya minta data di mana di Kis 26 dia bertemu Ananias dan dia buta. Itu Gini, saksian Paulus loh. kesaksian Paulus di dalam
Kisah para Rasul 26 itu perjalanan yang sudah lama. Dia sudah saksikan kesaksiannya kepada orang-orang di Yerusalem. Dia sudah saksikan perjalanan pelayanannya. Bahkan sudah diketahui oleh khalayak umum tentang panggilan Tuhan dalam kehidupan Saya Rasul minta Paulus. di Karena mana itu tertulis, Bang, pahami pertanyaan saya. Nanti kau plesetkan lagi kayak tadi. Pertanyaan saya, di dalam Kis 26 dia bersaksi di depan Raja Agripa, dia itu buta dan bertemu dengan Ananias. ayat berapa tadi? Kis 26. Ayatnya berapa? Kis 26 mulai dari nomor 13 lah kamu baca. Biar kamu Maka tahu. pada tengah hari ya Tuanku, patik tampak di jalan itu suatu cahaya dari langit yang terlebih terang cahayanya daripada matahari, bersinar-sinar sekeliling patik dan segala orang yang berjalan bersama-sama patik itu. Tatkala patik sekalian sudah rebah ke tanah, patik dengar suatu suara mengatakan kepada patik dengan bahasa Ibrani, Saul, apakah sebab engkau aniakan aku sekarang bagimu menendang kosa? Maka kata patik, siapakah engkau ya Tuhan? Maka Tuhan itu, akulah Yesus yang engkau aniakan. Tetapi bangkit dan berdiri, tegakkanlah engkau, karena inilah sebabnya aku mau kelihatan kepada engkau, hendak menetapkan engkau menjadi rasul dan saksi, baik dari segala perihal yang sudah engkau tampak, baik daripada hal yang di dalamnya aku akan dinyatakan kepada engkau kelak, sambil melepaskan engkau daripada kaum itu dan daripada orang kafir yang aku ini suruhkan engkau pergi. Maka akan mencelikan mata mereka itu supaya mereka itu berpaling daripada gelap kepada terang dan daripada kuasa iblis kepada Allah, dan supaya mereka itu beroleh keampunan dosa dan bahagian bersama-sama dengan segala orang yang dikuduskan itu oleh sebab iman kepadaku. Itulah sebabnya ya Tuanku Baginda Agripa, tiada patut ingkar daripada menurut penglihatan yang dari surga itu. Sampai ayat berapa, Bu? Sudah panjang saya baca ini, tidak ada. Sampai ayat berapa, Ibu? Saya Pertanyaan Ibu bertanya. tidak ada di ayat ini. Loh, saya Ibu justru ngarang bertanya. modal. Saya bertanya sama Abang, di dalam Kis 26, kenapa tidak disebutkan nama Ananias dan di situ dia buta? Saya kan bertanya. Makanya disuruh Astaga, naga, pengarangan astaga, capek saya baca-baca. Saya kan bertanya. Pertanyaan begini. Makanya simak pertanyaan saya. Simak. Di mana dituliskan di dalam Kis 26 kesaksian si Paulus di depan Raja Agripa, dia bertemu Ananias dan dia dalam keadaan buta. Di mana? Dia nggak ceritakan dia bertemu dengan Ananias kepada Agripa. Kenapa di dalam Kis 9 dengan 22 dia ceritakan? Itu tentang kisah yang terjadi kepada imam besar dia ceritakan. Berbeda Setiap dengan hal yang kepada Raja diceritakan itu Berbeda. apanya yang beda? Gini Bu, pada saat kita menyampaikan sesuatu, Ya. kemudian saya tidak menyebutkan ya. namanya, apakah itu saya berdusta? Tentu tidak. Tidak ada Terus? dusta di dalamnya. Tetapi penyampaian itu isinya, makna yang dia sampaikan itu benar. Itu yang paling pokok, bahwa apa yang dia sampaikan benar, terjadi demikian. Dengar. Apa yang berbeda Aduh. katamu? Kis 9 nomor 3 itu dikatakan dia yang rebah. Kis 22 nomor 9 itu dia katakan katanya dia yang rebah. Di dalam Kis kembali 26 yang rebah itu semua. Ya, gini, saya sudah gini. terangkan kepada Ibu. Gini. Terus, diam dulu. Terus Kis 9 dengan 22 dia katakan dia buta dan bertemu dengan Ananias. Kenapa di dalam Kis 26 dia tidak mengatakan dia buta? Tidak ada dusta Bang, di situ, masa abang Ibu. capek sih baca Bible sendiri? Saya sudah membaca semuanya. Tetapi tentang hal cara berpikir Nora tentang pernyataan ini, itu memang tertulis seperti itu. Tapi dalam penyampaian itu kebenaran itu dinyatakan. Ada kebenaran dinyatakan, tidak ada yang disembunyikan. Karena tentang keadaan panggilan Rasul Paulus sudah jangan-jangan gaya diketahui. penulisannya berbeda nih. Gaya Gini, penulisannya Bu. berbeda. Bukan, Oh, itu nggak berbeda. Nggak berbeda lagi. aduh.
Aduh, jadi nggak berbeda ya, nggak berbeda ya. Gini Bu, saya sudah Nggak ya? jelaskan, Oh, saya iya, jelaskan iya, gini, iya. saya jelaskan ya. Ya jelaskan Bahwa- lah. Lakukan Gini, Bu. kipulan di sini bang, lakukan. Iya, gini. Ya. Pernyataan dalam Kisah Rasul 26 kepada Baginda Agripa, itu pernyataannya itu benar apa yang dia katakan. Nah, bahwa yang merebah ke Tapi tanah dia ini tidak menuliskan dia tentang semua atau cuma satu orang si Saulus doang apanya yang yang rebah. merebah ke tanah, iya. Ya, setelah dia mengetahui ternyata bukan hanya dia, semua itu kan kejadiannya Apa setelah beberapa waktu. dia sadarnya kapan? Ternyata yang rebah itu semua. Tentulah dikatakan oleh teman-temannya. Oh, Tetapi dia siapa tuliskan. temannya yang Dan mengatakan saya itu, lupa. Bang? Siapa temannya yang mengatakan? Namanya siapa? Gini Bu, penyampaian dalam kitab kami menyampaikan tentang kebenaran, iya, iya, iya. bukan menyampaikan tentang orangnya siapa. Jadi tidak dituliskan tentang nama. Bukan, Mungkin itu Jono tertulis mungkin di mana namanya Bu. bahwa tertulis di mana itu Bang yang Anda barusan katakan itu? Tertulis di mana? Ini yang kita baca. Ya, Ternyata kamu semua mengatakan rebah. ternyata semuanya itu baru rebah. Itu tertulis di mana? Ini yang kita baca di Kisah Rasul 26 yang Ibu baca Nah, di tadi. dalam Kis 9 dengan 22 kenapa tidak dikasih tahu ternyata Iya, semua karena itu rebah? kejadian yang dia nyatakan tentang dianya. Oke, Kisah Para Rasul ini berapa yang menulis? Satu, Lukas Siapa? lah. Lukas. Kok Lukas di dalam Kis 9 dengan Kis 22 dengan 26 kok berbeda, Bang? Bukan berbeda, tetapi penyampaian Lukas, tenang Bu, dengar dulu lah, Ibu ketawa, Ibu nggak dengar saya. Penyampaian karena begini, Lukas, Bang. Di dalam tunggu, saya jelaskan, pertanyaan Ibu, saya mau jelaskan ya, pertanyaan Ibu di dalam dulu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya terima. Ini karena 4 oknum. Nah, Iya. tapi di dalam Kis ini cuma 1 oknum yang bernama Lukas. Betul, Kenapa? saya jelaskan. Di 3 pasal ini berbeda, Bang. Tapi cuma 1 oknum yang menulis. Gini Bang, kejujuran dalam baik, sabarlah saya jelaskan, sabar. Tapi senang loh, Ibu ketawa-ketawa tidak tegang, tidak. Ini saya jelaskan ya. Saya bingung Jelaskan. begini, Bang. Bang. Begini, Bang. Saya Nggak diberi waktu, saya jelaskan, membuat Ibu Nora. Sebentar, saya membuat satu buku. Saya membuat satu buku masakan. Saya membuat satu buku masakan yang menuliskan tentang bagaimana cara membuat bolu. Nah, di dalam halaman 9 ini berbeda. Di dalam halaman 22 ini berbeda. Di dalam halaman 26 itu lebih berbeda. Nah, nanti yang membaca buku saya ini bingung. Ini sebenarnya cara membuat kue bolu ini sebenarnya berapa telur? 5 telur, 7 telur atau 10 telur? Bisa Ibu Nora, Padahal bisa yang saya menulis cuma jelaskan? saya loh, Bang. Bisa saya jelaskan? Wah, jelaskan, Bang. Jadi, Ibu Nora memakai analogi tentang buku masakan itu tidak tepat. Kenapa? Karena ini bicara tentang rangkaian kejadian yang terjadi. Rangkaian kejadian penulisan di dalam Kisah Rasul 9 itu bicara tentang panggilan. Karena itu diceritakan tentang panggilan dia sebagai Saul yang menjadi Paulus. Di dalam Kisah Rasul 22 itu bicara tentang bagaimana dia menceritakan kepada imam besar. Pada waktu itu diceritakan kejadiannya seperti itu yang diceritakan. Di hadapan Agripa dia menyampaikan seperti itu. Jadi itu bukan bicara tentang suatu hal yang memang seperti seperti masak kue yang harus seperti itu bumbunya, tetapi ini bicara tentang kejadian yang terjadi. Ini di dalam pada masa- Kisah 9, 22 dengan 26 ini kejadiannya. Sebentar dulu. Tunggu, Bu. Dia jangan Saya panjang, sedikit jangan lagi. panjang. Tunggu, belum Saya selesai, tidak saya suka jelaskan. Bang. Saya tidak suka Belum selesai. panjang-panjang, Bang. Selesaikan dulu dong. Ibu kan panjang lebar. Saya mau Oke, jelaskan. oke. Jadi kejadian yang terjadi itulah yang ditulis oleh Lukas. Pernyataan yang dinyatakan itulah yang ditulis oleh Lukas. Sehingga pada saat Ibu Nora membaca itu seolah-olah Ibu Nora bingung karena tidak jeli dalam membaca. Oke. Tetapi yang saya mau katakan itulah kejujuran kitab kan. Pada saat dikatakan demikian ditulis demikian. Pada saat kejadian seperti itu ditulislah seperti itu. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dirubah. Oke, Itulah sekarang iman kami. begini. Kis 9, Kis 22 dengan Kis 26, apakah itu sama-sama menceritakan pertobatan si Saulus? Ya,
pertobatan si Saulus diceritakan oleh satu oknum yang bernama Lukas, betul? Betul. Nah, kenapa berbeda-beda? Udah panjang lebar saya jelaskan, Ibu nggak ngerti Kenapa juga. berbeda-beda? Enggak, begini loh. Ini menceritakan bagaimana perjalanan Saulus bertobat waktu dia mau pergi ke Damsyik. Betul kan? Yang menceritakan ini adalah satu oknum yang bernama Lukas. Ya, Tapi di dalam 3 pasal, kenapa yang satu oknum ini menceritakan dengan berbeda versi? Itu maksud saya. Karena ini mau di depan Agripa, mau di depan imam-imam, mau di depan si Borjut, mau di depan siapapun. Tapi satu oknum ini menceritakan bahwa si Saulus perjalanan pertobatannya seperti ini, katanya. Tapi yang seperti ini di dalam 3 pasal berbeda-beda. Itu maksud saya. Karena ketika Anda di dalam pengadilan, dia bersaksi di depan beberapa orang, tetapi poin dari situ adalah perjalanan pertobatan. Tetapi kenapa satu oknum ini saja yang menceritakan dengan berbeda? Kecuali yang menceritakan ini lebih dari satu oknum, entah 2, entah 3. Mungkin berbeda, akan diterima. Karena setiap saksi-saksi ini akan berbeda-beda. Tetapi ini cuma satu. Kenapa berbeda? saya jawab ya. Ya, di dalam kesimpulan penjelasan itu tidak berbeda. Ceritanya sama. Kesimpulan penjelasan cerita yang terjadi tidak ada yang dirubah. Tetapi tentang hal penyampaian itu ditulis oleh Lukas. Penyampaiannya seperti demikian. Maka Lukas menuliskan penyampaian di dalam KPR 9 bahwa inilah cerita panggilan Paulus. Dituliskan demikian panggilan. Di hadapan imam besar, pada saat Paulus menceritakan, hanya seperti itulah yang dapat dikatakan oleh Paulus. Kenapa Itulah si yang Lukas diketahui tidak dan itu yang menceritakan? diceritakan. Kenapa Lukas tidak memberitahukan bahwa dia bertobat, dia mengalami kebutaan 3 hari di dalam Kisah 26? Kalau dia tambah, itu berarti dia sudah tambah tentang kesaksian. Kesaksian Tetapi yang di dia dalam lihat. Kisah 9 dengan Kisah 22, dia menuliskan si Saulus dalam keadaan buta. Iya, tak, karena kejadiannya seperti itu yang buta. Nah, kenapa di dalam Kisah 26 tidak dituliskan seperti itu? 26 ya, tunggu saya baca. Baca lagi, nanti kau capek loh, Dek. Kau nanti capek sepanjang Ya, itu katanya 18 kau gini Bu baca. Uminya, 26 ya. Yes. Akan mencelikan mata mereka itu. Kalau mencelikan artinya apa? Awalnya dia buta. Mata mereka atau mata si Saulus? Mata mereka itu, mata Saulus. Yang loh, mereka itu merujuk kepada jamak atau tunggal? Mereka itu merujuk kepada beberapa orang atau cuma satu orang? Gini saya baca aja ayatnya, baca ulang ya. Oke, Saya kasih. baca. Sulit sekali mau kasih mengerti orang kayak gini, memang sulit memang. Bukan sulit sekali, kamu yang tidak paham, tapi kamu mencoba untuk memahami kebodohan kamu sama saya gitu loh. Justru karena saya paham, saya menjelaskan. Ya, jelaskan Itulah. kata mereka itu merujuk kepada banyak Oke, atau gini. cuma satu. Kembali kepada kata mereka itu. Ayat 13, maka tengah hari ya Tuanku Patik nampak di jalan itu suatu cahaya dari langit yang terlebih terang cahaya daripada matahari bersinar-sinar sekeliling Patik dan segala orang yang berjalan bersama Patik. Betul toh kejadiannya sesuai dengan Kisah 9 dan Kisah 22. Ada cahaya, betul yang toh? Tidak ada yang tanah disimpan. satu orang atau banyak? Ya. Yang Kan rebah ini ke tanah. sudah kejadiannya ayat 26 itu kejadiannya setelah sudah lama itu diketahuilah ternyata dengan teman-teman yang lain. Ternyata, berarti Iya. berarti Lukas menuliskan kesaksian si Saulus yang 9 dengan 22 ini ternyata salah gitu ya? Bukan salah. Oh, nggak Itu salah. yang Jadi diketahui yang oleh benar yang mana? Paulus. Iya, Aduh. yang benar yang mana? Gini, yang benar Bu. yang rebah semua ke tanah atau Ya. cuma Saulus saja yang rebah? Ini bukan satu penulisan dalam sehari. Saya Ini bertanya. Ya, Iya, ya, saya mau oke, jelaskan. bukan satu Saya- penulisan, ini oke, yang penulisan menulis bukan hanya berapa dalam orang? sehari. Yang Tetapi menulis ini berapa adalah orang? rangkaian sejarah cerita yang terjadi. Iya, yang menulis berapa Ya, toh? orang? Yang menulis berapa orang, Bang?
Lukas tahu menuliskan, dia mengikuti Betul. Paulus dan dia Nah, menuliskan dalam semua Kisah hal yang 9, terjadi. Di dalam, iya, biar kita dapat poinnya. Di dalam Kisah 9 dengan 22, yang rebah ke tanah cuma Saulus. Kenapa di dalam Kisah 26 nomor 13 yang rebah semuanya? Saulus menyaksikan tentang dirinya di dalam Kisah 9 dan Kisah 22. Itu disaksikan tentang dirinya. Di hadapan Agripa, dia menyaksikan bukan hanya tentang dirinya, tetapi dengan teman-temannya. Ternyata teman-temannya juga seperti itu dan dia jelaskan. Nah, ini yang menuliskan siapa? Lukas Nah. menuliskan sesuai dengan kejadian yang Oh, terjadi. jadi waktu dia ngomong sama si Lukas, dia bilang begini. Di dalam Kisah 9, aku yang rebah Lukas. Di dalam Bukan Kisah 22, dia ngomong, aku yang tapi rebah. Lukas menyaksikan. Nah, tapi Kalau di Lukas dalam mengikuti, Kisah 2, Bu. sebentar Bang, jangan dipotong. Di dalam Kisah 26, oh Lukas, ternyata salah. Kenapa? Ternyata yang rebah itu kami semua. Begitu kira-kira ya? Seperti itu. Bukan seperti Oh, itu, bukan Ibu. juga. Saya jelaskan, Ya, karena itu gimana? tolonglah, janganlah ibu yang menjelaskan, jangan potong kalau saya menjelaskan. Saya tidak menjelaskan. Saya Gini saya jelaskan. Ya tolonglah, jangan dipotong pada saat saya menjelaskan. Kejadian di dalam Kisah 9 itu panggilan kepada Rasul Paulus. Di dalam Kisah pasal yang ke-22 itu penjelasannya tentang dirinya kepada imam besar pada masa itu. Ini penjelasan Jalan. tentang pertobatan atau tidak? Tentang pertobatan. Oke, Jadi dia di dalam menyaksikan Kisah tentang 26 dirinya tentang sendiri apa? yang dia saksikan. Ya, Kisah 26 tentang apa? Jadi katakan tolong jangan dipotong, selalu dipotong. Oke. Pada saat saya potong pembicaraan, minum dulu. Ya. Duh. Jadi gini, penulisan Lukas itu saksi mata yang menyaksikan tentang Paulus. Dituliskan karena dia adalah tabib. Pada saat penulisan ini dia tulis sesuai dengan apa yang terjadi, bukan apa yang diceritakan. Siapa yang menulis ini yang terjadi ini? Jadi yang terjadi di dalam ayat pasal yang ke-9 itulah yang diceritakan pertobatan Paulus, seperti itu ceritanya. Yang menceritakan siapa? Kemudian dia melihat Yang menceritakan siapa? Paulus. Kemudian Paulus, oke. dia melihat ini di dalam ayat yang lain dikatakan Lukas ikut bersama Paulus. Lukas ikut bersama Paulus. Dalam ada ayat yang lain yang mengatakan itu. Jadi Oh, di mana itu? Di Lukas mana itu, Bang? Di mana itu, Bang? Nanti saya cek di Google aja, saya nggak hafal di Oh, ayat cek di mana. Google. Ya. Berarti Abang ilmunya dari Google ya, lanjut. Ya saya tahu, tetapi untuk menghafal di mana letak ayatnya itu yang saya lupa. Oke, Manusia nggak apa-apa. Ibu. Monggo. Kis 22 gimana? Potong terus tadi saya udah bingung juga. Potong janganlah dipotong-potong pada saat saya menjelaskan. Gini, jadi saya kembali lagi ya. Lukas itu adalah saksi mata. Bukan hanya saksi yang diceritakan, tetapi saksi yang melihat dan dia tulis. Penulisannya itu sesuai dengan apa yang terjadi. Kejadian di dalam pasal yang ke-9 bicara tentang bagaimana kejadian itu terjadi. Itu bicara tentang keadaan Paulus pada saat dia dipanggil. Di dalam kesaksian di dalam pasal yang ke-22, kesaksian Paulus tentang dirinya di hadapan imam besar. Sedangkan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-26 itu adalah penjelasan Paulus bukan hanya juga tentang dirinya bahwa dia saksikan, juga tentang teman-temannya. Gitu. Karena itulah kejujuran Lukas dalam menuliskan, dia Jadi tidak si tambah, dia Paulus tidak waktu kurangi. di dalam Dia Kisah saksikan 9, sesuai ya udah dengan cukup, apa yang ya udah terjadi. cukup. Gitu. Jadi di Gimana, udah Kisah 9 cukup. dengan Kisah 22, si Paulus rupanya tidak tahu bahwa yang rebah semua ke tanah itu adalah teman-temannya juga. Nggak tahu dia ya. Dengar Ibu, di dalam Rasul 22 dan 9 itu menceritakan tentang dirinya. Sedangkan di dalam Kisah Rasul 26 itu diceritakan juga dengan teman-temannya dia ceritakan. Teman-temannya siapa tahu yang ikut atau tidak menceritakan? tahu. Teman-temannya. Paulus yang menceritakan bahwa ternyata yang rebah itu bukan hanya Paulus tetapi dengan teman-temannya. Gitu. Oh, teman-temannya kapan mulai menyadari bahwa Paulus kapan menyadari bahwa Pada teman-temannya awalnya juga kan rebah? ini ceritanya kejadian yang diceritakan, Oh, bukan oke. kejadian Nah, yang terjadi. oke. Bedakan ya, Terus, kejadian yang sebentar. diceritakan dan kejadian Terus yang terjadi. Tolonglah. Kenapa Paulus lupa memberitahukan bahwa dia buta? Bukan dia lupa, tetapi penjelasannya sesuai dengan apa yang harus disampaikan.
Pada Ya. saat Di penyampaian dalam itu Kis 9, ya penyampaian jangan itu terlalu tidak panjang Bang. dusta, Tadi dan saya kan penyampaian tidak, itu benar. saya kan tadi Oh, Ibu. mendengarkan. Kis 9 dengan 22, kenapa dia kasih tahu kalau dia buta 3 hari 3 malam, baru dia bisa melihat waktu disembuhkan oleh si Ananias. Nah, kenapa di dalam Kis 26 ini nggak ada dia bilang kalau dia, ya Raja Agripa, aku mengalami kebutaan 3 hari 3 malam. Dan 3 hari 3 malam juga aku tidak dapat makan dan minum. Lalu datanglah Ananias, dia mencelikan mataku dan membaptis aku. Kenapa dia tidak kasih tahu begitu? Tentang cerita pertobatan Paulus itu sudah diketahui oleh khalayak ramai. Murid-murid pun Saya bertanya pada kepada saat Raja Agripa, apakah Iya. dia tahu? Kenapa tidak? Dia sudah tahu, tetapi dia tidak menjelaskan tentang hal itu. Bukan, Raja Agripanya emang tahu kalau dia sebenarnya sudah Tahu, ketemu sama Ananias. tahu. Tahu. Dari Karena- mana dia tahu Raja Agripa ini? Kan tidak dituliskan. Saya katakan pada saat Terus kita kalau bicara tidak dengan dituliskan, data. kenapa abang menambah-nambah? Tadi abang bilang Justru jangan saya nggak tambah. menambah-nambah. Justru penyampaian Kenapa dalam menambah-nambah? kitab-kitab yang lain, dalam Oh, di pasal-pasal mana yang lain tertulis lagi dalam menyampaikan kitab lain bahwa di mana tertulis dalam kitab lain bahwa Raja Agripa sudah tahu kian memang kalau si Saulus sudah berjumpa dengan si Ananias? Di mana? tidak ada catatan. Oh, tidak ada tercatat, terus kenapa abang menambah-nambah? Nggak boleh, bang. Yang tambah, tetapi Marah saya aku, katakan Bang. sesuai dengan apa yang tertulis. Yang tertulis ya, yang itu, tertulis di mana bahwa Raja Agripa sudah tahu memang saya kalau tidak mengatakan Ananias. Raja Agripa, tetapi yang tertulis itu Di dalam banyak Kis orang Kristen. 26, di dalam Kis 26 itu kesaksian terhadap Raja Agripa. Kenapa dia tidak menceritakan kepada Raja Agripa kalau dia bertemu dengan Ananias dan dia buta? Tapi abang mengatakan bahwa Raja Agripa sudah tahu kalau si Paulus sudah bertemu dengan Ananias. Itu di mana dicatat? Gimana? Bang. Gimana? Di mana dicatat itu, Bang? Iya, apa yang Paulus sampaikan itu tentu seperti itu. Itulah kejujuran iman kami, Ibu. Tidak ditambah, Kejujuran tidak iman dikurangi. apa kejujuran dari abang sendiri bahwa abang memang tidak tahu tapi abang menambah-nambah? Saya katakan bahwa banyak saksi, bahkan sebagian besar orang Saya Kristen bertanya yang tahu. jangan bukan banyak saksi, Gini, Bang. Bang. Saya Gini, bertanya dari mana Raja Agripa tahu Bang beritakan? Dari mana tahu? Kan dari Kisah Rasul 22 itu di hadapan imam besar. Imam besar itu apakah Raja Agripa? Bukan, tetapi artinya kalau pembesar Yang saya sudah tanya tahu. Raja Agripanya di dalam Kis 26. Kenapa? Dia tidak kasih tahu dia tuh bertemu Ananias dan dia buta. Kan kita pakai akal. Berita Oh, tentang abang pakai akal. Paulus. Iya. Nah, abang pakai akal. Justru Ibu Nah, bertanya, nanti saya saya larikan menjawab kepada sesuai dengan akal Thomas. Ibu. Loh, saya larikan ke Thomas. Si Thomas tidak akan percaya kalau dia tidak cucukan tangannya. Makanya dibilang Yesus, cucukanlah tanganmu. Loh, saya pakai akal. Karena katanya begini, saya tidak akan percaya bahwa bedak ini harum kalau saya tidak menciumnya sendiri. Tidak mungkin dong. Saya tiba-tiba langsung percaya kalau saya tidak menciumnya. Nah, sama seperti Thomas. Saya tidak akan percaya kalau saya tidak mencucukkan sendiri tangan saya ke lubang bekas paku. Kan begitu, makanya dia cucukkan. Karena dia ketika setelah cucukan dia kaget. Bahwa betul-betul itu bahwa itu adalah Yesus yang bangkit itu katanya kan. Mau bahas Paulus atau sekarang kembali ke kamu Thomas? membilangkan di mana Raja Agripa tahu bahwa Ananias ini sudah bertemu kian dengan si Saulus. Gini aja Bu, itu nggak ada catatan. Oh, nggak ada catatan. Terus dari mana Iya. abang tahu? Ya karena kan itu dia sudah berhadapan dengan imam besar. Sudah diketahui oleh Imam besar dengan sebagian. Raja Agripa itu sama. Iya, tetapi mereka kan pembesar. Karena itu saya katakan tidak ada catatan. Kalau Tapi tidak ada catatan, kemungkinan kenapa hal abang itu saya tadi sudah membuat katakan alasannya. pernyataan? Kalau nggak ada catatan, ngapain abang buat pernyataan? Saya hanya pernyataan kemungkinan Oh, bisa itu di ada. dalam Tetapi Bible itu ada pernyataan kemungkinan. tentang hal ada atau tidak, saya tidak mengatakan itu, Bu. Oh, berarti boleh dong di dalam Bible itu kita buat suatu kemungkinan-kemungkinan. Bisa saja saya bilang begini, Bang. Bisa saja saya bilang begini. Ketika Maria Magdalena tidak mengenal Yesus, mungkin saja dong saya akan mengatakan bahwa ternyata yang disalibkan itu bukan Yesus. Iya, tapi rujukan ayatnya yang mendukung mana? Loh, kamu baca dong. Yang harus dimetongkan itu orang yang berdosa atau tidak?
Ya, tapi itu melawan dengan rujukan ayat-ayat yang lain. Saya bertanya, Betul. yang harus dihukum itu orang yang menerima upah atau tidak? Gini Bu, Ibu bertanya udah kemana-mana ini, saya udah capek. Loh, Menjelaskan karena ke Ibu. kamu yang bilang, itu rujukannya di mana? Udah capek. Saya kasih rujukan, kamu bilang udah capek. Iya, karena saya sudah jelaskan, ibu-ibu nggak ngerti juga. Loh, Udah. bukan tidak ngerti. Yang paling penting Kepada Raja 800 Agripa, orang yang menyaksikan kepada Raja mengerti lah apa yang saya Agripa, katakan. kepada di KIS 26, KIS 22 dengan 9 itu sudah bertentangan, Bang. Udah ada Tidak kesalahan. ada pertentangan. Saya sudah mengatakan itu pernyataan kejadian. Bukan satu maksud sama dengan analogi membuat kue, tapi itu suatu sejarah yang terjadi dan itulah yang ditulis oleh Lukas yang menyaksikan. Jadi abang udah capek nih, tidak bisa. Ya, Udah. udah, Capek. udah. Udah capek saya. Capek Ya. ngarangnya. Ngarangnya capek. Nah, Bu, justru ibu yang mencoba mengarang, saya luruskan. Di mana Itu saya mengarang? tulisan-tulisannya Di dalam ada. KIS 26, di dalam KIS 26 memang tidak ada kok. Dia menerangkan kepada Raja Agripa dia buta. Ya, kan saya sudah jelaskan. Kenapa dia tidak terangkan? Tidak terangkan. Hmm. Karena sesuai dengan apa kebutuhan yang harus diketahui oleh yang mulia. Berarti Ini- kitab itu kamu udah hanya jelaskan sesuai seperti kebutuhan. itu. Gini Bu, itulah kejujuran iman kami. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Tapi abang menambah Lukas katanya menuliskan kemungkinan. sesuai dengan apa yang tertulis. Tadi abang beritakan menambah, katanya kemungkinan. Berarti kan sudah menambah itu. Saya kan ada alasannya. Alasannya Alasannya kenapa dia bertemu dengan pembesar-pembesar. Saya Dia tidak sudah tanya ketemu diketahui dengan pembesar. tentang Yang saya tanya, kenapa dia bersaksinya itu berbeda-beda? tidak ada kesaksian yang berbeda. Saya sudah baca tadi kami semua kesaksian itu rebahan sama tentang tanah. perbuatannya. Bang, nanti nih ya kita baca lagi nih ya Bang. Ini ada lagi nih yang perbedaannya nih. Oke, nih ya. KIS 9 ya. Coba Saya Bang capek, baik-baik. saya sudah capek ini. Saya mau istirahat dulu, saya mau kerja dulu. Dijelaskan dulu Bang, nanti. di dalam kisah Udah hampir jam 9. 10, Bu. Dengar Oh, Bang. habis masuk. Di dalam kisah 9. Sabar, nanti lain waktu lagi, Bu. Saya udah capek. Sudah panjang lebar saya jelaskan sama Ibu. Ibu nggak mau kalah, udah. Ibu yang Bukan menang tidak deh, mau saya kalah, kalah. udah. Saya mau nunjukkan lagi di Ya. dalam KIS 9 ini berbeda lagi Ibu, Bang. Ibu menang, Ibu menang udah. Enggak, saya nggak butuh menang. Tapi saya Bang. sudah menjawab iman kami dengan Loh. dengan jujur. Saya sudah jawab dan pertanyaan-pertanyaan Ibu Nora sudah terjawabkan. Bukan, Semoga ini belum Ibu lagi Nora yang nomor masuk tujuhnya, pada Bang. jalan yang Abang betul. nggak, sedikit itulah lagi, Yesus 5 menit adalah lagi kita jalan. Bang, 5 menit. Yesus 5 yang menit adalah aja. kebenaran. Yesus Bukan yang 5 adalah menit aja Bang, kehidupan. 5 menit aja, 5 menit aja Bang. Cobalah cari. Saya sudah mau bukan kabur. Itu bukan, ya sebentar 5 menit. Nah, di dalam Jangan lagi KIS 9, aktifkan. Saya sudah mau di kerja dalam ini, udah KIS 9, Makasih, di dalam Bu. KIS 9, Bang. Ya, saya mau turun dulu. Udah dulu, Ini udah sedikit saya mau turun aja. dulu. Nanti ulang. Oke. Kan Ibu oke, Nora, oke. follow Ya, aja. ya, Saya ya. ikuti Ibu Nora. Saya akan tetap. Nggak Nanti kita apa-apa, lanjut ya, diskusi ya. panjang waktunya. Tapi saya udah telat ini. Ya, Oke. tapi saya sudah jelaskan Selamat semuanya. bekerja. Ya. Oke. Kapan Ibu Nora masuk ke jalan yang benar dan kehidupan? Saya sudah Nggak usah benar, cari Bang. jalan lurus lagi, cari jalan kebenaran. Iya, kalau Ya, makasih, Bu. Abang Makasih, Bu. tidak Ya, benar. makasih. Saya mau pergi dulu. Belajar Makasih, Anda ya. tidak benar itu, kontradiksi. Makasih. Udahlah, Oke. makasih. Ya. Ya, jalan yang benar. Saya sudah jalan yang benar ini, Bang. Jalan benar dan saya berharap Allah menunjukkan jalan yang lurus. Sekarang kalau bengkok-bengkok kayak Abang, menyembah manusia, menjadikan seorang pembinih itu adalah Rasul. Nah, ini udah ngawur, Bang. Ya, Perdesnel. Halo, Pak. Halo, Pak. 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 Halo. 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 Pak. Nih tor. Nih tor. Tor. Pak. Hei. Oi, Pak. Dor. Tembak. Dor. Tembak. Ye, jatuh. Arifin. Wih. El? Halo, El? Halo, El? Halo? Woi. Monitor host. Yuk.
Pencari, pencari. Halo pencari. Halo. Halo, 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 halo. 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 Mana nih yang saya naik? Ini nih yang saya naikkan ini. Mana yang Kristen? Halo Mansor. Yudi. Halo Yudi. Aura. Aura. Aduh. Halo Mansor. Aura. Yudi. Lala. Bula. Tebla. Jeblok. Penyembah. Data. Markus. Mark, hello. Guten Morgen. Hello. Yes, no, on, now, yes, tema, dot, like. Halo. Halo. Mark. Halo. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang. Aduh. Halo Pak. Pak. Aku termasuk. Sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Pak. Oke. Maafkan saya sedang memandu. Oke. Ya, pandu wisata. Terima kasih. Turunkan saya. Oke, Assalamualaikum. Kenapa lagi berita Koni? Yusuf? Benar. Bang Allah. Yusuf? Yusman? Halo? Aduh. Yus? Aduh. KBZ? Parasit selanjutnya. Halo? Ini yang naik ini, aduh, standby ke, atau kalau memang terpencet langsung dibatalkan. Nursal? Aduh. Arfan? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bang, ada yang mau disampaikan? Ini saya menyampaikan gini. Jadi kemarin saya pernah masuk room Oten kan. Ya. Iya Bang. Jadi mereka tuh buat tema begini, Mbak Nora. Iya. Temanya apa katanya? Betulkah Tuhan itu tidak ada yang mustahil bagi dia katanya. Iya. Jadi saya bilang begini, memang tidak ada mustahil bagi dia. Berarti dia juga bisa jadi manusia katanya. Oh itu nggak mungkin saya bilang. Jadi itu gimana tuh Mbak Nora? Tolong jelaskan Mbak Nora. Ya, karena Tuhan kan memiliki sifat kemahaan, Bang. Apakah mungkin ketika dia menjadi manusia dia jadi memiliki sifat kemahaan? Sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah itu, oleh Tuhan itu kekal itu, Bang. Nah, ketika sudah kekal, apakah mungkin jadi tidak kekal, Bang?
Karena kalau dia maha pencipta, maha mengetahui, maha mendengar, apakah ketika menjadi manusia dia bisa lagi menjadi maha mendengar, maha mengetahui? Tidak. Kalau menjadi manusia dia makan, dia tidur, dia ngantuk, dia marah. Kan begitu, Bang? Iya betul. Itu saja. Iya. Jadi kemarin itu gini ya, saya bantah. Memang saya bilang memang Tuhan dia tidak ada yang mustahil bagi dia. Tapi saya bilang mustahil kalau dia jadi manusia. Saya bilang Tidak ada yang mustahil Ya. bagi Allah itu. Itu kan maksudnya, Bang. Ya. Dari Ya, segala betul. sesuatu yang bisa dia jadikan. Iya. Gitu loh, Bang. Iya, betul. Dia bisa mencabut nyawa manusia hari itu juga. Apakah manusia bisa mencabut nyawa manusia tanpa seizin dari Allah? Tidak bisa kan? Nah itu. Iya. Tapi dia jadi manusia kan nggak mungkin juga kan, Mbak Nora kan? Ya tidak mungkin lah, Bang. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya? Iya, iya, iya. Ya, saya pingin kemarin kalau kemarin saya pinginnya kalau ada Mbak Nora dalam komal tuh. Saya jarang, Bang, mau masuk roomnya Kristen, apalagi yang Tritunggal. Saya kalau lebih enak tuh di dalam roomnya yang masih oneness lah setidaknya, ya kan, walaupun agak kabur-kabur juga gitu loh. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ya, Bang Andi. Andi. Ya, Bang Cawe. Bang Cawe hijau. Ya, Bang Arfan ada lagi, Bang? Oh ya, itu aja Mbak Nora. Terima kasih banyak penjelasannya Mbak Nora. Iya. Ya. Bang Cawe. Yasinan, penganan. Paling bagusan. Batak. Halo Batak. Halo Kak, Ya, selamat pagi, Bang. Agama apa? Kristen Kak. Hah? Kristen, Oh iya, silakan, Bang. mau nanya, Ya, silakan. apa benar obat kencing onta untuk obat semuanya? Untuk obat semuanya. Siapa yang bilang, Bang? Saya nanya, Ya, siapa yang bilang dulu? tujuannya minum kencing onta untuk apa? Nah, sekarang Abang bertanya ini literasinya dari mana dulu, Bang? Nah, Literasi Abang bertanya seperti ini dari mana? literasinya, ya berdasarkan video yang viral-viral itu Kak. Nah, di video itu mengatakan bagaimana, Bang? Nek Haji itu minum kencing onta. Apa? Banyak video viral, banyak minum kencing onta. Iya, video itu mengatakan seperti apa, Bang? Minum kencing onta. Ya, loh, video itu langsung dibilang minum kencing unta, begitu, Bang? Kakak udah muslim kah? Sudah. Iya, makanya saya nanya apa benar. Iya. Saya begini loh, Bang. Abang kan mengambil narsumnya itu dari suatu video. Abang naik ke atas, bertanya sama saya. Nah, pernyataan dari video itu apa, Bang? Dia mengatakan seperti apa? Masa dia bilang, ayo minum kencing unta? Nggak mungkin, Bang. Iya, Nah, harus saya cari dulu kak. ya coba cari dulu, Bang. Kita kan harus tahu bagaimana pernyataan di video itu, apa dia bilang. Masa dia bilang, ayo minum kencing unta?
Saya pengen tahu juga apa pernyataan dari video itu sehingga abang mengatakan minum kencing unta gitu loh. Ntar saya cari dulu. Oke, silakan bang.